Hugo di sana. Seorang wanita muda tertidur pulas cantik bagai putri tidur. Tiba-tiba, ia membuka matanya dengan cepat. Para bangsawan yang sedang bersantap di meja terdiam kaku. Dengan bingung gadis itu membuka pintu lebar-lebar dan menuntut perhatian. Ia bertolak pinggang dan mulai membual tentang dirinya sebagai lulusan terbaik dan siswa teladan Akademi Sihir. Seorang kandidat berharga untuk menara sihir dan bagaimana ia meraih gelar Countess atas prestasi luar biasa. Gadis itu menatap ke depan dengan percaya diri dan menambahkan bahwa ia adalah kandidat untuk master menara sihir berikutnya yang prestasinya bahkan menaungi kecantikan yang pernah memberinya gelar, salah satu dari 3 Dewi Akademi, dan akhirnya memperkenalkan diri sebagai Aracelia Hugo. Aracelia Hugo melambaikan tangannya dan menyatakan bahwa ia akan menikah dengan Lord Vandermeer. Seseorang menumpahkan tehnya, seseorang menjatuhkan peralatan makannya, dan rahang seseorang terengah-engah. Gadis ini adalah penyihir jenius, dikenal di seluruh dunia karena kepribadiannya yang unik. Jadi pada makan malam 3 tahun lalu, Araceli dengan lelah mengatakan bahwa ia tidak berencana menikah, dan sebaliknya ingin mendedikasikan hidupnya untuk menara sihir. Ia terus makan seolah tidak terjadi apa-apa, sementara keluarganya mencoba mencerna apa yang baru saja mereka dengar. Ibunya marah besar, mengira putrinya pasti sedang dalam masalah lagi, sampai mengatakan hal seperti itu. Dan ayahnya hanya mengira Ari belum bangun. Wanita berbaju hijau itu praktis terlonjak ketika gadis itu membalas dengan cepat bahwa ia sudah bangun dan sangat ingin mencari masalah. Aracelia melirik gadis berambut coklat itu yang bertanya, mengapa keputusan untuk menikah ini begitu mendadak? Ia khawatir dan cemas, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dan namanya adalah Iris Hugo dan dia adalah kakak perempuan Ari. Penyihir itu tiba-tiba terdiam dan menatap kosong, tidak tahu harus berkata apa. Karena dia tidak bisa begitu saja mengatakan itu semua demi kakaknya. Kedua gadis itu berdiri berhadapan sementara karakter utama kita tenggelam dalam pikirannya sendiri. Araceli terkadang terbangun di tengah malam karena mimpi buruk yang disebabkan oleh mimpi kenabian. Itu adalah rahasianya yang bahkan tidak bisa dia ceritakan kepada keluarganya. Dalam mimpi baru-baru ini, dia melihat Iris meninggal dunia karena perjodohan. Adik perempuan itu mendekati sangkar tempat kakak perempuannya ditahan. Iris mengangkat kepalanya yang kelelahan dan bertanya pada Ari bagaimana dia bisa sampai di sini. Penyihir itu menurunkan tudungnya dan terkejut melihat apa yang dilihatnya, lalu meminta maaf karena tidak bisa datang lebih awal. Dia bergegas ke jeruji penjara bawah tanah tempat Iris duduk bersyukur kakaknya telah datang. Aracelia menangis terseduh-seduh dan memohon maaf karena tidak bisa melindungi kakaknya. Tahanan itu menundukkan pandangannya dan mengakui bahwa dia juga bersalah karena dia tidak tahu apa-apa. Penyihir itu mencengkeram jeruji dan berteriak bahwa itu bukan salah Iris, melainkan suaminya Ari. Di bawah pengawasan ketat penjaga, dia menambahkan bahwa bajingan itu benar-benar gila, sampai-sampai memikirkan hal seperti itu. Tangannya gemetar saat dia bertanya-tanya mengapa kakak perempuannya harus menderita karena kekacauan ini. Karakter utama yang sudah dengan kantung mata mendengar dari Iris bahwa surat wasiatlah yang menjadi penyebab segalanya. Jika bukan karena itu, Vandermeer yang lebih muda saudara si pengkhianat akan mewarisi kadipaten. Wajah tahanan itu menggelap. Dia menundukkan pandangannya dan mengaku bahwa dia baru tahu setelah pernikahan bahwa suaminya berselisih dengan adik laki-lakinya karena warisan. Lord Vandermeer yang berambut abu-abu adalah kapten kesatria Elang Merah. Batuk keras menghentikan Iris di tengah kalimat dan Ari menjadi khawatir. Kakak perempuan itu batuk darah dan berkata dia punya satu permintaan terakhir. Penyihir itu mulai menangis dan gemetar saat mendengarnya. Permintaan itu adalah untuk memberitahu orang tua dan adik laki-lakinya bahwa Iris sangat menyesal
Dengan sisa kekuatannya, tahanan itu tersenyum mengepalkan tangan, meneteskan air mata, dan meminta Aracelia untuk menjaga keluarganya. Beberapa hari kemudian, berita menyebar ke seluruh kota melalui surat kabar bahwa eksekusi para pengkhianat telah selesai. Sang protagonis mencengkeram salinan surat kabar di tangannya bergumam bahwa seharusnya dialah yang dihukum. Gadis itu menggigit bibirnya dan sambil menangis menambahkan bahwa dialah yang seharusnya menikah. Jadi Ari memalingkan muka dan memutuskan dia tidak bisa mengatakan itu. Alasan dia ingin menikah adalah karena sebuah mimpi. Iris berbinar, mengira kakaknya diam-diam berkencan dengan Vandermeer. Penyihir itu terkejut mengatakan dia bahkan tidak tahu nama lengkap bangsawan itu dan belum pernah melihatnya sebelumnya. Kakak perempuan itu benar-benar bingung dan ibu mereka meminta kepala pelayan untuk memanggil dokter keluarga. Araceli melambaikan tangannya ke pelayan dan menyuruh semua orang berhenti, lalu mengumumkan bahwa dia tahu tentang perjodohan dengan Kadipaten Vandermeer. Orang tuanya terkejut, tidak tahu bagaimana putri mereka bisa tahu tentang itu. Tokoh utama menunjuk dirinya sendiri, secara praktis mengatakan bahwa dia akan segera pergi ke Lord Vandermeer, yang berarti dialah yang akan menikah dengannya. Gadis itu melambaikan tangan untuk terakhir kalinya dan pergi. Keluarganya ditinggalkan sendirian dengan ketakutan mereka dan ibunya langsung pingsan. Berjalan menyusuri lorong Araceli, menjadi serius berpikir bagaimana orang tuanya pasti sudah tahu, tetapi setuju bahwa bahkan dia akan kesulitan untuk membicarakan pernikahan seperti itu. Dia masih ingat mimpi di mana hujan deras turun saat pernikahan Iris. Tokoh utama berdiri di karpet merah. Menyaksikan pengantin berjalan menuju altar, dia tidak bisa melupakan ekspresi ketakutan yang membeku di wajah kakak perempuannya. Karena pernikahan yang tidak diinginkan ini, wajah gadis itu menjadi gelap. Dia mengerutkan kening dan mengutuk keluarga Vandermeer dalam hati. Dia mengepalkan tinjunya menyaksikan kakaknya dijadikan pion dalam perebutan warisan mereka. Melalui perjodohan ini, Ari membuka pintu dengan gebrakan. Dia berjalan ke meja dan memutuskan bahwa meskipun pernikahan ini tidak bisa dihentikan, dia tidak akan membiarkan kakaknya menikahi bajingan itu. Penyihir itu mulai menulis surat menyimpulkan bahwa dia hanya perlu menikah sebelum Iris. Setelah menyelesaikan surat itu, Araceli tenggelam dalam kegelapan karena dia tidak akan membiarkan keluarga Vandermeer lolos begitu saja atas apa yang mereka lakukan pada kakaknya. Dia tersenyum licik dan berkata bahwa dia harus menikahi adik laki-laki itu dan membalikan perebutan warisan mereka. Menurunkan pandangannya, karakter utama menambahkan bahwa dia akan segera mengunjungi Lord Vandermeer, pria yang bahkan nama lengkapnya tidak dia ketahui dan yang juga tidak terlalu dia sukai. Malam itu di kediaman Lord Vandermeer, pria berbaju merah itu sedang menuju ruang kerjanya ketika dia mendapat kabar ada surat penting yang menunggunya. Dia mengambil amplop itu dan melihat pengirimnya Aracelia Hugo. Namanya Damien dan dia adalah Kapten Kesatria Elang Merah. Dia membuka surat itu bertanya-tanya mengapa wanita itu menulis kepadanya. Surat itu dimulai dengan Aracelia mengirimkan salam yang terkesan genit. Kemudian dia menyebutkan bahwa mereka akan segera menikah, jadi mereka harus bertemu sebelum upacara untuk obrolan penting saat keduanya luang. Dia menyarankan untuk melakukannya dalam 3 hari saat dia senggang. Damien, putra kedua dari Kadipaten Vandermeer, membaca surat itu dengan wajah datar. Saat dia selesai, dia tampak seperti menua 1 dekade. Kemudian surat itu langsung dibakar. Sang Lord mengibaskan tangannya dan berpikir bahwa rumor tentang para penyihir yang benar-benar tidak waras itu sepenuhnya benar. Dia memutuskan tidak ingin berurusan dengan Aracelia, tetapi Aracelia datang sendiri menemui Damien. Jadi dia harus menemuinya di gerbang. Penyihir wanita itu tersenyum manis melambai pada pria itu dan menyapa sang Lord. Dia memperkenalkan diri dan bertanya, apakah tangannya terluka? Sang kapten terlihat sangat kesal ketika dia menambahkan
bahwa dia bergegas datang karena mengira dia terluka. Damien melihat wajah tersenyum sang pahlawan wanita, tetapi tahu bahwa sebenarnya dia sangat marah karena Damien merobek suratnya. Jadi sumpah Lord Vandermeer hanya bertahan 3 hari. Ada banyak ksatria di lapangan latihan Elang Merah, dan apa yang terjadi selanjutnya berlangsung 5 menit sebelum sumpah itu dilanggar. Seorang pria berpakaian hitam mendekati para ksatria dan bertanya apa yang mereka lakukan selama waktu latihan. Mereka menjawab bahwa seorang wanita muda datang menemui mereka. Wakil Kapten Isaac, seperti yang dipanggil prajurit itu, mengerutkan kening dan sedikit cemas. Perhatiannya tertuju pada gadis berpayung itu yang memanggilnya dengan gelarnya. Harry mengenakan gaun musim panas yang ringan, mengumumkan bahwa dia ada di sana untuk bertemu Lord Vandermeer. Isaac dan yang lainnya terpukau oleh kecantikannya. Wakil kapten sendiri mengatakan bahwa Damien belum tiba dan kemudian menanyakan namanya. Gadis itu menutup matanya dan dengan gembira mengumumkan namanya serta bahwa dia adalah salah satu penyihir paling terkenal di Kekaisaran. Isaac membeku kaku saat dia mengungkapkan identitasnya sebagai penyihir. Para ksatria dengan pelindung bahu yang usang berbisik-bisik tentang bagaimana mereka mendengar Arachelia adalah orang aneh dari menara sihir. Mereka bilang kemunculannya di sini adalah tindakan yang sangat tidak etis. Penyihir itu tersenyum masam mendengar mereka berkata begitu karena dia adalah seorang penyihir. Muncul tanpa pemberitahuan pasti adalah gayanya. Wakil kapten membungkuk meminta maaf kepada Nona Hugo dan mencoba memintanya meninggalkan kediaman agar tidak mengganggu latihan. Tapi dia kesal karena Damien membiarkan anak buahnya bersantai. Gadis itu melotot pada Isaac dan menyindir bahwa bosnya sangat malas. Pria itu tidak suka dengan ucapan itu dan menyuruh Arachelia untuk berhenti tidak menghormati kapten mereka. Tokoh utama tersenyum berjalan melewati Isaac dan berkata, tidak ada yang salah dengan apa yang dia katakan. Mengingat Tuan menyuruhnya datang sejauh ini, para ksatria Elang Merah semakin marah. Seorang pria berjubah merah menarik perhatian Isaac dan Arachelia. Para prajurit membungkuk bersamaan dan menyapanya. Damien berbalut hitam dan merah tampak benar-benar memukau. Tokoh utama wanita langsung menghampirinya, menyapanya dan memperkenalkan diri. Dia menyelipkan sehelai rambut ke belakang telinganya dan menebak Tuan pasti melukai tangannya jika dia tidak membalas. Menjelaskan bahwa dia datang karena khawatir pria itu menurunkan pandangannya untuk bertemu mata penyihir itu dan mengaku bahwa dia tidak terluka. Araceli memasang wajah kecewa palsu dan mengingatkan bahwa Tuan masih mengabaikan suratnya yang membuatnya kesal. Vandermeer berjalan melewati Isaac dan tanpa menoleh memerintahkannya dan para ksatria untuk lari 50 putaran sebagai hukuman karena terlambat. Para prajurit mulai berlari kecil, sementara Damien mengundang Nona Hugo ke ruang kerjanya. Dalam perjalanan masuk, gadis itu terheran-heran oleh kesombongan pria itu dan pria itu oleh perilaku gadis itu. Tuan mengambil cangkir teh di tangannya dan meminta maaf karena tidak membalas surat itu menyalahkan kesibukannya. Arachelia menyeringai dan berkomentar bahwa itu terjadi kalau ingatanmu buruk. Setelah itu, Damien memintanya pergi jika dia tidak membutuhkan apa-apa lagi. Kapten menatap wanita di seberang meja dan berkata dia tidak akan menikahinya. Lalu dia bertanya, apakah dia tahu bahwa keluarga mereka sudah mengatur pernikahan? Penyihir wanita mengangkat jari dan mengakui bahwa dia sendiri baru tahu baru-baru ini. Damien juga baru mendengarnya untuk pertama kali. Sang Lord mengerutkan kening dan langsung mengatakan tanpa ragu bahwa dia menolak terlibat. Arachelia menggelengkan kepalanya kesal dan membalas bahwa ini bukan sesuatu yang bisa kau abaikan begitu saja. Dia juga menyatakan bahwa dia cukup kuat untuk menangani sendiri monster iblis besar di selatan yang dia buktikan tahun lalu meraih kehormatan kelas 1. Gadis itu secara dramatis meletakkan tangan ke dahinya dan menambahkan bahwa dia
memiliki kecantikan yang menakjubkan dan merupakan kandidat menjanjikan untuk master menara sihir yang tidak terlalu membuat sang lord terkesan. Vandermeer menjadi serius dan mencondongkan tubuh ke depan saat dia menyebutkan keinginannya untuk menggulingkan kakak laki-lakinya dan mengambil gelar adipati. Araceli meletakkan tangan di dadanya dan berkata dia bisa membantu dalam hal itu. Pria itu menyatukan jari-jarinya dan dengan nada gelap menyarankan bahwa dia adalah penyihir yang telah memerintahkan layanan Ordo Ksatria selama pembersihan monster tahun lalu. Sang pahlawan wanita marah geram mengatakan bahwa dia disebut benalu karena menyelamatkan nyawa. Damien memberi isyarat ke arah gadis itu, bertanya apakah dia sudah menunggu kesempatan yang sempurna selama ini. Penyihir wanita itu menyala dengan cahaya ungu melampiaskan amarahnya, lalu membentak bahwa para ksatria sama sekali tidak tahu tentang rasa terima kasih. Sang Lord menyeringai puas berkomentar bahwa dia harus belajar mengendalikan emosinya terlebih dahulu. Ketegangan di antara mereka memuncak. Lamaran pernikahan itu hampir berubah menjadi tantangan duel. Pelayan itu menerobos pintu dan memohon Araceli untuk tenang. Dia mencengkeram siku penyihir itu dengan ketakutan mengingatkannya bahwa dia berjanji untuk tidak ikut campur dan namanya adalah Audrey. Jelas kesal, sang tokoh utama berpikir dia perlu memberi pelajaran pada ksatria sombong itu karena tidak mengakui penyelamatnya. Tapi pelayan itu menyarankan untuk menundanya. Damien melipat tangannya dan menambahkan bahwa Audrey seharusnya tidak ikut campur dalam urusan majikannya. Ini membuat Aracilia marah dan dia menuntut agar Damien tidak ikut campur. Penyihir itu mengangkat payungnya dan menyatakan bahwa Vandermeer akan menyesali ini. Sang Lord menyeruput tehnya dan menasihati sang protagonis untuk tidak ikut campur dalam urusan keluarga orang lain. Sebelum dia menyesalinya, juga menambahkan bahwa dia tidak membutuhkan bantuannya. Dia membeku kaku ketika Aracelia menjatuhkan bom bahwa warisannya bergantung pada perjodohan ini. Gadis itu dengan urat-urat menonjol karena marah menjelaskan bahwa kakek Damien meninggalkan surat wasiat yang menyatakan kadipaten dan kekayaan akan jatuh kepada cucu yang menikahi cucu perempuan Marquess Hugo. Vandermeer mendongak terkejut dan menyebutnya omong kosong. Penyihir itu menambahkan bahwa itu sudah dijanjikan di hadapan kaisar sendiri. Setelah itu Aracilia dan Audrey tertawa. Suasana hati pria itu langsung hancur ketika dia membayangkan menderita dalam pernikahan dengan si psikopat itu. Jika surat wasiat itu nyata, penyihir itu sambil mencengkeram senjata daruratnya, berpikir bahwa jika bukan karena Audrey Damien, pasti sedang dalam masalah besar sekarang. Dengan pikiran-pikiran itu, dia pulang ke rumah di mana adiknya sedang menunggu di taman. Iris dengan gembira meneriakkan nama Ari, dan sang tokoh utama bertanya apa yang membuat adiknya keluar menemuinya. Seorang anak kecil dengan wajah berlinang air mata sedang berpegangan pada ujung gaun Iris. Namanya Adrian Hugo dan dia adalah pewaris Marquess Hugo. Aracelia tertawa terbahak-bahak melihat betapa berantakannya penampilan adiknya. Kakak menarik pipinya dan memarahinya karena mengganggu adik kecilnya. Tokoh utama berlutut di samping Adrian dan memintanya memberitahu mengapa ia menangis. Anak itu menyeka air mata dan berkata, itu semua karena pernikahannya. Arya akan meninggalkan rumah, lalu ia memohon agar ia tidak menikah. Penyihir itu memasang wajah datar dan dengan tenang menjawab bahwa itu tidak mungkin. Iris menjulang di atas Aracelia seperti stalaktit. Tapi yang lebih muda bersumpah ia serius, dan itu bukan hanya bercanda. Sang pahlawan wanita mengelus kepala adiknya dan berjanji bahwa meskipun ia menikah, ia tidak akan meninggalkan keluarga. Kakak perempuan itu menyetujuinya dan anak laki-laki itu menjadi tenang. Sang protagonis meletakkan tangannya di bahu Adrian dan menambahkan bahwa meskipun nama belakang mereka berubah karena pernikahan ikatan keluarga mereka akan tetap ada. Anak laki-laki itu tiba-tiba mengepalkan tinjunya dan berteriak bahwa ia tetap tidak menginginkannya
dan bahwa ia membenci Lord Vandermeer. Mendengar itu, Ari mengancam bahwa kalau begitu, ia akan mencari pria yang lebih muda lagi. Penyihir itu menjadi gelisah menyadari ia sudah bicara terlalu banyak. Ketika Iris bertanya, apakah ia benar-benar melakukan ini karena perjodohan kakak perempuan itu berlutut di samping adik perempuannya. Ia mengingatkannya tentang mimpinya untuk menjalankan menara sihir dan memintanya untuk tidak melakukan apapun yang tidak ia inginkan. Iris tersenyum tulus dan berkata, ia akan selalu membantu Ari. Kilasan adiknya di balik jeruji besi melintas di benak tokoh utama. Ekspresi ketakutan murni terpancar di wajahnya. Ari berdiri tegak dan menyatakan ia ingin menikahi Lord Vandermeer, dan itu bukan hanya pernikahan demi keuntungan. Ia membuang muka dan menjelaskan ia menyukainya sebagai pribadi, tapi Iris tahu itu omong kosong. Lalu penyihir itu meringis dan keceplosan mengatakan bahwa ia sangat menyukai wajah Damian. Kakak dan adiknya terkejut karena mereka tahu itu bukan seperti Ari sama sekali. Tokoh utama merasa jengkel dan bertanya mengapa dia tidak bisa memilih pria hanya karena penampilannya. Dan Iris mengingatkannya bahwa dia tidak pernah tertarik pada pria sebelumnya. Tokoh utama melambaikan tangannya secara dramatis dan bersikeras bahwa dia benar-benar menikah karena cinta. Adiknya membalas bahwa dia bahkan tidak tahu namanya. Arya berkeringat dingin di bawah tatapan tajam Iris. Dia tiba-tiba kabur mengatakan dia harus menunggu surat dari Tuan. Kakak perempuannya menghela napas berat dan memberitahu Adrian yang bertanya seberapa serius pernikahan itu bahwa dia juga tidak tahu. Araceli mengertakkan giginya, berharap bajingan Vandermeer itu akan segera menyetujui pernikahan tersebut. Dia menatap langit dan dalam hati menuntut jawaban cepat darinya, tetapi Damien masih belum membalas selama seminggu penuh. Sang kapten duduk di kursi di kantornya, terlihat sangat lelah dan sudah seminggu sejak dia mengabaikan surat itu. Dia membuka matanya dan kesal dengan keputusan kakeknya untuk meninggalkan wasiat seperti itu. Keluarga Damien sudah mengabaikannya dan berusaha sekuat tenaga untuk menghapusnya, dan semua orang, kecuali dia, sudah tahu tentang wasiat itu sejak lama. Juga mereka bisa memberikan segalanya kepada saudara tirinya yang tidak berguna, Oscar Vandermeer sang tuan. Dia ingat penyihir itu menyebutkan keinginannya untuk mengambil gelar adipati. Dia menyambar selembar kertas dari meja, lalu dia mulai menuliskan simbol-simbol rapi. Pria itu tahu pernikahan ini diperintahkan oleh kaisar sendiri, yang berarti jika dia menikahi Aracilia, seluruh kadipaten akan menjadi miliknya. Damien dengan surat di tangan menyadari penyihir ini ternyata tidak sepenuhnya gila. Malam itu, di kediaman Markis Hugo Audrey mendatangi tokoh utama dan menyerahkan surat dari Damien kepadanya. Dia menyeka matanya dengan sapu tangan berpikir betapa besar si pembuat onar kecil mereka telah tumbuh sekarang bertukar surat dengan kekasihnya. Ari merobek surat itu setelah membacanya dan memaki Vandermeer dengan kata-kata kasar. Dia membiarkan pelayan yang terkejut itu membaca pesan tersebut. Surat itu adalah undangan resmi untuk bertemu di Foreign Coffee di 7th Avenue besok pukul 3 sore. Penyihir itu memegangi kepalanya. Dia sangat kesal dengan gaya penulisannya. Audrey mencoba menenangkan nona muda itu, meskipun dia sendiri tidak terlalu senang dengan hal itu. Cecilia kami menunjukkan bahwa Damien menandatangani surat itu dengan gelarnya bukan nama belakangnya. Pelayan itu juga menyadarinya dan menganggapnya unik. Tetapi karakter utama hanya melihatnya sebagai pamer ego. Sang protagonis membanting tangannya ke meja dan mulai menulis balasan dengan marah. Dia menyerahkan surat itu kepada Audrey dan menyuruhnya mengirimkannya ke Vandermeer. Gadis itu membaca balasan itu dan tersentak. Isinya hanya mengatakan bahwa pertemuan dipindahkan dari jam 3 menjadi jam 5. Dan tanda tangannya yang menurut pelayan itu sangat kekanak-kanakan. Eri pergi ke jendela dan dia serta Audrey mengucapkan selamat malam satu sama lain.
Dia mengerutkan kening menatap keluar jendela dan mengutuk nama Vandermeer. Damien yang berjalan melewati jendela kaca patri sedang memikirkan penyihir gila itu. Keduanya tampak bertekad dan ingin mendapatkan semua yang mereka bisa dari pernikahan ini. Setelah itu, mereka berdua berencana untuk segera mengajukan perceraian. Puncak menara sihir bersinar di bawah sinar matahari. Aracelia memperhatikan batu-batu yang melayang dan berharap mereka bisa melayang lebih tinggi lagi. Sally, rekan kerjanya yang lebih muda, dengan rambut hijau mengeluh bahwa mengangkatnya tanpa sihir sangat sulit. Rudy, rekan kerja lainnya, berjanji akan mencari cara untuk mengurangi berat batu itu. Penyihir itu mengulurkan tangan ke batu dan menyarankan untuk mengubah konsentrasi mineral dasar agar batu itu dapat mempertahankan sihir lebih lama. Sally dengan riang mengangkat tangannya, siap melanjutkan penelitian. Aracelia senang bahwa mereka berdua menangani semuanya sendiri. Tokoh utama memeriksa waktu dan menyadari bahwa hari sudah larut. Dia melambai kepada rekan-rekannya dan meminta mereka untuk menyusun laporan penelitian hari ini dan meletakkannya di mejanya besok. Tokoh utama membuka lebar pintu depan. Dia bilang dia ada kencan dan berterima kasih kepada mereka atas kerja bagusnya. Sally dan Rudy benar-benar terkejut. Rekan kerja mereka belum pernah pulang secepat ini. Dengan tatapan berpikir gadis itu menunjukkan bahwa Araceli berusaha agar tidak terlambat. Penyihir itu meminta maaf kepada Audrey atas perjalanan yang bergelombang di kereta, mengatakan bahwa dia terlalu asyik dengan penelitiannya. Kereta itu praktis melaju kencang di jalan saat kusir menarik kendali. Para gadis tiba di tujuan mereka, Foreign Cafe, bahkan dengan rambutnya yang berantakan. Tokoh utama bergegas masuk. Audrey tidak senang dengan penampilan Milady dan ingin dia mengenakan gaun untuk kencan pertamanya. Tapi Eri tidak berpikir Damien pantas mendapatkannya. Setelah beberapa menit pelayan merapikan rambut majikannya, penyihir itu terlihat lebih rapi. Tokoh utama menerobos masuk ke kafe sendirian. Audrey tidak bisa menghentikannya. Dia khawatir sesuatu yang buruk mungkin terjadi pada Eri atau kemungkinan besar Damien. Aracelia langsung menuju meja Lord Vandermeer. Dia memberinya senyum manis dan mengucapkan selamat malam. Dengan anggun memegang cangkir tehnya Damien, menunjukkan bahwa dia terlambat 3 menit penuh, yang langsung membuat penyihir itu kesal. Sang protagonis mulai menggertakkan giginya kesal karena kapten mengenakan seragam malamnya bahkan saat tidak bertugas. Meskipun dia berpakaian sama Lord, memberinya tatapan mencemooh dan menyuruhnya untuk segera memesan. Setelah beberapa saat pelayan membungkuk dan mengucapkan selamat menikmati hidangan. Araceli melipat tangannya dan bertanya pada Damien apakah dia berubah pikiran dan sekarang membutuhkannya. Pria itu menundukkan kepalanya dan mengakui bahwa memang begitu. Gadis itu membuang muka berpikir bahwa itu lebih mudah dari yang dia duga. Lord menjadi serius dan bertanya padanya apa sebenarnya yang dia inginkan dari pernikahan ini. Tokoh utama sedikit mencondongkan tubuh ke depan dan berkata dia perlu memastikan adiknya tidak menikahi Vandermeer dan bahwa Damien akan menceraikannya sesegera mungkin. Yang dia setujui. Pria itu melipat tangannya dan menyebutkan syarat-syaratnya. Tidak ada anak, tidak ada sentuhan yang tidak perlu dan semacamnya. Tapi mereka harus saling mendukung secara aktif di depan umum. Araceli tersenyum puas dan menyetujui semuanya, menyarankan mereka menyegelnya dengan kontrak pernikahan di kuil. Audrey kecewa karena dia tidak bisa mendengar apapun dari dalam, tetapi suasananya tampak baik baginya. Penyihir itu menjadi serius dan berkata, mereka perlu merencanakan langkah selanjutnya, menambahkan bahwa dia sudah memberitahu keluarganya tentang hubungan itu. Saat dia mengangkat cangkirnya Damien, menyatakan bahwa keluarganya perlu dirahasiakan tentang hal ini sampai akhir. Pria itu memikirkan orang tuanya yang mendukung saudaranya sebagai Duke berikutnya, dan memperingatkan bahwa mereka akan mencoba mengacaukan segalanya. Penyihir itu bertanya, apakah Vandermeer senior punya pengaruh sebesar itu
Dan sang lord menjawab bahwa dia adalah putra bangsawan wanita yang sekarang bukan yang sudah meninggal, tidak seperti ibunya. Araceli bingung, mencoba memahami semua hubungan keluarga ini. Dia mengangkat jari seolah berkata, "Mari kita pikirkan ini bersama." Gadis itu bersandar di meja dan mengungkapkan berita mengejutkan. Putra mahkota akan mengadakan pesta dansa kerajaan segera. Rupanya setiap bangsawan terkemuka di kerajaan akan hadir di sana. Matanya berbinar saat dia menyatakan, di sanalah mereka akan mengumumkan pernikahannya dengan Damien. Lord Vandermeer berkata, tidak mungkin. Penyihir itu jelas tidak terkesan dengan kecerdasannya. Dan dia membalas bahwa jika mereka mengacaukan ini, mereka akan disalahkan karena merusak segalanya. Dia langsung menyombongkan diri bahwa putra mahkota adalah salah satu temannya. Dan Damien terkejut, dia bahkan punya teman. Aracelia mengulurkan tangannya kepada sang lord dan berkata, mereka harus memecahkan sisanya bersama selangkah demi selangkah. Tapi Vandermeer hanya melewatinya mengingatkannya tentang kesepakatan mereka untuk tidak bersentuhan, menyiratkan bahwa ingatannya buruk. Tokoh utama menyadari bahwa dia membalas sindirannya sendiri kepadanya. Sejak pertemuan pertama mereka, Audrey sambil tersenyum, mencoba membayangkan bagaimana Nona menikmati kencan pertamanya. Damien membanting pintu terbuka di belakangnya. Dia pergi sendirian, meninggalkan pelayan dengan pertanyaan tanpa suara. Kemudian Araceli keluar dengan marah geram dan haus akan balas dendam. Dia menoleh ke Audrey dan menyuruhnya untuk cepat mencari gaun untuk pesta dansa kerajaan minggu depan. Wajah Audrey berseri-seri saat mendengar itu. Kusir bertanya kepada tokoh utama mau kemana selanjutnya, tapi dia memutuskan untuk mengemudi sendiri. Gadis itu melompat ke depan, membuat pria itu benar-benar tertegun. Dia menarik kendali dengan kuat, dan kuda itu berdiri tegak. Aracelia melaju kencang menuju pesta dansa kerajaan. Hugo Manor hari pesta dansa. Tokoh utama mengepalkan tangannya dan memberitahu adiknya bahwa dia benar-benar akan mengumumkan pertunangannya hari ini. Iris menopang kepalanya dengan tangan dan bertanya, apakah putra mahkota akan setuju dengan itu? Tapi Eri meyakinkannya bahwa Frederick tidak masalah dengan itu. Frederick adalah pangeran kedua kekaisaran teman dekat Aecilius kita sejak masa akademi mereka, dan dia jauh lebih unggul dari kakak laki-lakinya dalam segala hal. Audrey menjadi murung dan mengaku bahwa dia lebih khawatir tentang popularitas Lord Vandermeer. Iris mencondongkan tubuh ke depan dan menjelaskan bahwa Damien adalah impian setiap wanita bangsawan, dan bukan hanya karena dia tampan. Dia meninggalkan negara sendirian saat masih muda dan kembali sebagai ahli pedang termuda dalam sejarah. Mereka memanggilnya si buas. Eri tidak terlalu terganggu oleh fakta bahwa menurut adiknya menikahi Damien akan menjadikannya musuh masyarakat kelas atas. Iris kecewa dengan reaksi penyihir itu karena dia menunjukkan ekspresi itu di wajahnya. Kau tahu ekspresi yang muncul saat dia tidak peduli sama sekali. Kakak perempuan itu menggenggam tangan adiknya dan membuatnya berjanji bahwa selain pertunangan, tidak akan ada insiden apapun hari ini. Aracelia memasang ekspresi bodoh dan hanya menurutinya. Iris tetap tenang. Tapi dia tahu adiknya akan membuat masalah besar, dia tetap tersenyum. Tapi dia sangat yakin Ari tidak akan mendengarkannya. Di istana kekaisaran, Kekaisaran Setron para wanita masyarakat kelas atas bersenang-senang di perjamuan. Sebuah pengumuman dibuat, Nona Iris Hugo dan Nona Aracelia Hugo telah tiba. Karakter utama tampil memukau dengan gaun merahnya yang luar biasa, sementara adiknya tampil lebih sederhana. Penyihir itu menunduk berpikir pesta dansa istana ini sungguh luar biasa mewahnya. Dia tidak sengaja mendengar orang-orang berbisik di belakangnya, membicarakan bagaimana dia sudah bertahun-tahun tidak terlihat di depan umum. Dua gadis iri dengan penampilannya dan pada saat yang sama, mencela siapapun yang terpikat dan mengajak Aracelia berdansa. Tapi gadis utama itu tampak hampir licik senangnya
karena ceritanya mulai tersebar. Senyumnya yang agak seperti orang mabuk benar-benar membuat para penggosip ketakutan. Iris menarik lengan adiknya dan menunjuk ke suatu arah. Arasia melihat Damian di depan mengenakan setelan ungu yang megah. Para gadis mulai menjerit begitu mereka melihat Lord Vandermeer. Cara dia berjalan tinggi dan anggun, dia tampak seperti patung hidup. Kapten langsung menghampiri Nona Hugo yang lebih muda dan mereka saling menyapa. Semua orang di sana benar-benar tertegun oleh apa yang terjadi. Mereka tampak benar-benar mengatakan betapa mereka saling merindukan, padahal sebenarnya mereka didorong oleh hal-hal lain. Arasia dan Damien langsung menjadi pusat perhatian semua orang, terkejut dengan hubungan antara penyihir dan kesatria itu. Karakter utama menegang, memutuskan ini adalah saat yang tepat untuk bertindak. Dia menghampiri Lord dan mengajaknya berdansa. Orang-orang memiliki reaksi beragam, tapi Iris misalnya. Aku sangat gembira. Vandermeer tampak sangat ketakutan, entah mengapa. Sang pahlawan wanita siap mengamuk jika Lord menolak. Tapi seperti seorang pria sejati, dia menerimanya. Sang kapten mengertakkan giginya, mulai berkeringat dingin. Dia menawarkan lengannya kepada wanita itu dan meminta untuk mengantarnya. Iris berpikir mereka berdua adalah pasangan serasi yang ditakdirkan. Maka Damien dan Aracelia menuju ke tengah ruangan. Di balik senyuman itu, mereka berdua merasa sangat buruk. Dan kemudian tarian itu sendiri dimulai. Selama itu, Lord ingin tahu kapan dia akan mengumumkan pertunangan mereka. Tapi dia hanya berkata setelah tarian selesai. Damian mulai kesal berpikir Araceli melakukannya karena dia membencinya. Dia menyuruhnya untuk tenang atau orang-orang akan mengira mereka sedang bertengkar. Lord mengepalkan tinjunya dan mengakui wajah masamnya karena dia benci menari. Pelayan keluar dan mengumumkan bahwa putra mahkota memiliki pesan. Sebuah pernyataan yang ingin disampaikan oleh Lady Hugo dan Lord Vandermeer. Iris dan semua orang menghentikan apa yang sedang mereka lakukan. Semua mata tertuju ke panggung tempat para tokoh utama berdiri. Vandermeer menatap jauh ke depan, akhirnya akan mendapatkan pengumuman pertunangannya. Saat dia sedang memikirkan cara mengatakannya, Aracelia langsung saja nyeletuk, "Aku akan menikah dengannya." Ruangan itu riuh dengan obrolan terkejut dari kerumunan. Lord mulai berkeringat dingin ketika wanita gila ini tiba-tiba saja nyeletuk begitu. Seorang pria berjas putih menghampiri dan meminta Aracelia menunggu sebentar. Itu Frederick terlihat sangat terkejut, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bocah itu sedang berjalan menyusuri lorong terbuka akademi. Ini 7 tahun yang lalu saat upacara penerimaan. Anak laki-laki itu melihat sekeliling panik, berpikir dia mungkin terlambat untuk upacara. Dia melihat seorang gadis berambut ungu muda di depannya dan bertanya padanya di gedung mana acara itu diadakan. Gadis itu menunjukkan arah yang benar padanya. Anak laki-laki itu langsung jatuh cinta mati-matian pada orang asing cantik itu saat itu juga. Dan sekarang gadis yang sama itu mengumumkan bahwa dia akan menikah dengan Lord Vandermeer. Frederick sangat terpukul karena dia masih belum bisa melupakan cinta tak berbalas yang tragis itu. Jadi dia berusaha memahami apa maksud Aracelia dengan pernikahan sesuatu yang belum pernah dia bicarakan di depannya sebelumnya. Melihat pangeran itu, para tamu mulai membungkuk yang menyadarkan Frederick kembali ke kenyataan. Pria itu melihat ke kerumunan dan menyadari dia lupa berapa banyak mata yang tertuju pada mereka dan dia baru saja membuat kegaduhan. Dia terlonjak ketika karakter utama memanggilnya dan menyarankan mereka berbicara di tempat lain. Senja gazebo di halaman istana. Penyihir wanita itu menoleh ke arah Frederick dan berkomentar bahwa menunjukkan kelemahan bukan gayanya. Tapi dia menjelaskan itu karena pengumuman pernikahan yang mendadak itu. Gadis itu sedikit menoleh ke arah pangeran dan berkata bahwa dia tidak peduli dengan gelar dia dan Damien. Sebagai seorang penyihir dan ksatria, Frederick mengangkat tangannya dan menambahkan bahwa Ari selalu bilang dia tidak akan menikah.
Tapi dia membalas bahwa Lord itu telah mengubah pikirannya. Pangeran itu tersipu dan menyadari bahwa dia tidak ingat. Dia mengingatkan sang protagonis tentang janji yang mereka buat di perpustakaan akademi saat tahun pertama mereka. Frederick membocorkan tentang perjanjian pernikahan mereka jika keduanya masih lajang di usia 40. Ari terkejut karena itu sudah 7 tahun yang lalu. Putra mahkota tampak sangat kecewa, tetapi penyihir itu mengatakan dia hanya setuju saat itu untuk ikut-ikutan bercanda. Dia sangat panik, benar-benar bingung mengapa Araceli bahkan tidak memberinya petunjuk terlebih dahulu, terutama karena dia sangat peduli padanya. Gadis itu menghela napas dan berkata, dia tahu Frederick sangat peduli padanya. Sebagai seorang teman, dia meletakkan tangan di dadanya, meminta maaf, dan bersumpah bahwa pernikahan ini adalah keputusan yang matang yang dia ambil setelah banyak merenung. Frederick berbalik dan menggumamkan permintaan maaf tanpa menoleh sedikit pun. Lalu dia hanya berjalan keluar dari gazebo tanpa suara. Tokoh utama mengusap lehernya bertanya-tanya, apakah itu benar-benar alasan untuk menjadi begitu kesal? Damien menyaksikan Frederick pergi dengan marah dari balkon. Keesokan harinya, berita utama surat kabar dipenuhi artikel tentang pernikahan master pedang termuda dan penyihir jenius. Orang-orang ramai membicarakan surat kabar ini mengatakan bahwa seorang penyihir menikahi seorang kesatria akan menyebabkan kegemparan besar. Aracelia dan Damien tiba di kediaman Markis Hugo. Dengan tatapan puas dia bertanya kepada Lord apakah dia sudah siap, tetapi ternyata dia belum. Karena dia baru memberitahunya tentang pertemuan dengan orang tuanya tadi malam. Van der Meyer menghela napas dan bertanya apakah ada hal yang harus dia ingat saat bertemu keluarga. Erie mengedipkan mata padanya dan menyuruhnya bersiap untuk merebut putri kedua kesayangan mereka. Para pria keluarga Hugo yang tampak cemberut sedang menunggu Damien di pintu masuk. Lord itu berpikir mereka terlihat seperti harimau dan chihuahua dan seolah-olah mereka siap untuk mencabik-cabiknya. Ibu karakter utama tersenyum dan berterima kasih kepada Van der Meyer atas kedatangannya. Pria itu sedikit membungkuk dan berkata bahwa merupakan suatu kehormatan besar bisa bertemu dengan Markis dan Marchioness Hugo. Adrian melompat di depan Ari dan menyatakan bahwa dia menentang pernikahan ini. Dia memejamkan mata erat-erat dan memohon agar mereka tidak mengambil adiknya, mengatakan bahwa adiknya terlalu muda untuk menikah. Anak itu bilang dia tidak peduli, Damien adalah master pedang termuda dan dewa pembasmi monster yang benar-benar mengejutkan karakter utama. Van der Meyer berlutut dengan satu kaki di depan tuan muda. Dia memasang wajah yang sangat menakutkan dan berkata, dia akan menikahi Nona Hugo bahkan jika seseorang menodongkan pisau ke lehernya. Adrian lari ke ibunya dan kepala keluarga itu sangat marah. Damien mulai berkeringat dingin ketika Araceli memberinya tatapan yang sama dan dia menyadari mungkin dia sudah keterlaluan. Anggota keluarga Hugo dan Lord Van der Meyer duduk di meja. Markis memutuskan untuk bertanya langsung kepada Damien mengapa dia ingin menikahi putrinya yang agak unik itu. Kapten bertukar pandang dengan Aracelia dan mengakui bahwa dia menyukainya karena kepribadiannya yang luar biasa yang akan membuat hidupnya jauh dari membosankan. Marchioness khawatir jika itu satu-satunya alasan pernikahan, apa yang akan terjadi jika Damien bosan dengan istrinya. Tapi dia mengelak dari pertanyaan itu. Ibu karakter utama meletakkan peralatan makannya dan menunjukkan bahwa menikah berarti siap menghabiskan seluruh hidup bersama. Araceli dan Damien mulai berkeringat melihat betapa seriusnya dia. Marchioness menatap mata mereka tajam dan bertanya, apakah mereka berdua siap berkomitmen untuk seumur hidup bersama. Baik karakter utama maupun kapten membayangkan kehidupan mereka bersama. Keduanya merasa mual dan mereka jelas tidak menyukai masa depan itu. Marchioness melihat reaksi mereka dan membentak bahwa mereka seharusnya tidak menikah sama sekali. Lalu tuan itu ragu-ragu dan dengan cepat membalas bahwa mereka hanya butuh waktu untuk menyadari
bahwa masa depan sudah tiba. Dan Ari mendukungnya. Penyihir wanita itu berkeringat dingin dan menambahkan bahwa mereka akan melanjutkan pernikahan ini karena itu lebih berarti bagi mereka daripada apapun. Dan kapten itu hanya mengangguk. Ibu karakter utama sedikit santai, tetapi merasa perlu menambahkan bahwa mereka tidak boleh berharap putrinya menjadi semacam ibu rumah tangga kuno. Damien membungkuk dan meyakinkannya bahwa dia bukan tipe pria yang membutuhkan istrinya untuk membimbingnya dalam segala hal. Dia mendongak dan berjanji bahwa apapun yang Nona Hugo lakukan setelah pernikahan dia tidak akan ikut campur. Marchioness terkejut dan bertanya apakah Vandermeer akan mencoba menghentikan Araceli bekerja di menara. Pria itu menatap matanya dan mengatakan dia tidak punya hak dan bahwa keputusan sepenuhnya ada padanya. Entah mengapa kata-kata itu sangat menyentuh hati keluarga Hugo. Masalahnya para penyihir di menara itu sangat kolot. Tetapi bahkan mereka tidak sekeras kepala para ksatria yang siap untuk menghalangi siapapun yang mereka anggap tidak layak untuk mempelajari seni ksatria. Semua orang bahkan Ari senang dengan jawaban Damien menunjukkan betapa berpikiran terbukanya dia. Markis berkaca-kaca dan mengakui dia takut tidak akan menemukan pria yang tepat untuk putri bungsunya yang tercinta. Penyihir wanita itu melipat tangannya di pangkuan dan meminta mereka untuk mendukung mereka daripada khawatir dan tunangannya mendukungnya. Adrian terlihat memelas ketika dia ingin bertanya sesuatu. Kakak perempuannya menyesap minumannya dan Damien bersiap untuk menjawab. Anak itu berdiri tegak dan bertanya tanpa basa-basi, apakah tuan itu bisa menjadi pria yang baik? Cecilia kita benar-benar menumpahkan minumannya ketika dia mendengar itu. Iris berusaha untuk tidak tertawa saat kakaknya menjelaskan bahwa kakak perempuannya selalu berkata, dia hanya menyukai pria yang tahu bagaimana bersikap baik. Adrian dengan wajah memerah dan mata berkaca-kaca memohon kepada Vandermeer agar cukup baik untuk adiknya. Damien tampak seperti mendengar hal terburuk yang bisa dibayangkan ketika anak itu menitipkan Araceli padanya. Dan begitu saat malam menjelang pertemuan pertama kedua keluarga itu berakhir dengan ceria dan hangat berkat kata-kata terakhir Adrian. Saat keluar dari kediaman Markis Hugo menoleh ke arah Vandermeer. Dia mengulurkan tangannya kepada pria itu dan juga memintanya untuk menjaga putrinya. Kepala keluarga memandang anak-anaknya dan menjelaskan bahwa dia ingin melindungi Ari sampai dia mencapai mimpinya dan mengejar hasratnya. Dia menatap tajam mata Damien dan mengatakan dia mengandalkannya untuk menepati janjinya. Sejak makan malam itu, dia berjanji bahwa Aracelia akan bebas. Sang Lord menjabat tangan Markis dan bersumpah bahwa itulah yang akan dia lakukan. Ayah sang protagonis sangat senang dan berterima kasih kepada pria itu. Sang protagonis berbalik dan memanggil tunangan masa depannya, mengatakan dia akan mengantarnya ke keretanya. Dan Damien mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga Hugo. Adrian melambaikan tangan kepada Vandermeer dan adiknya sudah menantikan kepulangannya. Araceli tersenyum dan melambaikan tangan kembali kepada kakaknya, menyuruhnya masuk ke dalam untuk saat ini. Sang Lord diam-diam berkomentar bahwa dia bisa tahu penyihir itu sangat dicintai saat kecil. Gadis itu berjalan mendekatinya dan mengatakan bahwa cinta itu tak terhingga. Pria itu menghela napas dan berpikir, itulah mengapa Araceli selalu begitu percaya diri. Sang penyihir membalas bahwa itu hanya kepribadiannya, tetapi setuju bahwa dukungan keluarga pasti membuatnya merasa lebih aman. Damien membeku benar-benar terkejut bahwa gadis itu bahkan penasaran mengapa dia menanyakan hal itu. Sang kapten teringat kembali pada Oscar yang dimanja oleh ibu tirinya dan para pelayan. Ketika dia masih kecil, dia selalu dibiarkan mengurus dirinya sendiri. Kepada Aricilia, dia hanya mengerutkan kening dan berkata dia penasaran dari mana Aricilia mendapatkan kepribadiannya yang unik. Saat mereka mendekati kereta karakter utama, teringat hal lain. Dia mengangkat alisnya menyebutkan perkenalan yang akan datang dengan keluarga Adipati
yang menurut pria itu sudah gempar. Saat naik ke kereta Vandermeer, memperingatkannya bahwa keluarganya akan tiba di ibu kota, semoga lusa. Tanpa menoleh, dia menambahkan bahwa dia harus berhati-hati dengan adik laki-lakinya yang manja. Damian memegang rangka kereta tersenyum pada Aracelia dan berjanji akan menulis surat nanti malam. Kediaman Adipati Vandermeer. Wanita berbaju hijau itu membanting vas dan berteriak bahwa Damian adalah anak licik yang berani mencoba merebut posisi putranya. Para pelayan tampak ketakutan dan terlihat jelas mereka telah dianiaya. Berdiri di ruangan yang setengah hancur, Duchess menyatakan dia tidak akan pernah memaafkannya untuk ini. Dia menggertakkan giginya karena marah dan meminta kereta, dan pelayan itu tidak berani membangkang. Dengan kilatan gila di matanya, ibu tiri Damian, Sophie Vandermeer, memutuskan sudah saatnya dia mengunjungi putra bungsunya. Seorang gadis berbaju merah muda mendekati kediaman Damian. Araceli tampak serius dan secara mental siap bertemu dengan keluarga Adipati. Kepala pelayan mengundangnya masuk di mana dia disambut dengan kebisingan dan teriakan. Penyihir itu menabrak bahu seseorang terlebih dahulu. Itu adalah seorang gadis berambut pirang, Nora White, putri sulung Marcus White. Dan dia merasa dia didorong dengan sengaja. Karakter utama menunjukkan bahwa dengan perbedaan tinggi 6 inci, dia bahkan tidak bisa melihat Nora. White mengepalkan tinjunya dan menyatakan dia tidak akan memaafkan Nona Hugo karena merebut pria yang disukainya dan sekarang juga mengolok-oloknya. Aracelia menegang dan mengaku dia bahkan tidak tahu sedang berbicara dengan siapa. Kemudian Damian yang bersinar di mata Nora melangkah keluar dan bertanya mengapa dia belum pergi. Sang protagonis teringat bahwa para Markis Putih adalah keluarga yang pernah bersaing dengan keluarga Hugo untuk hak penambangan dan kalah. Nora menangis terseduh-seduh dan berlari ke arah Vandermeer. Tetapi dia memperingatkan akan menuntutnya jika dia mendekat. Gadis itu gemetar seluruh tubuh, berpikir itu kejam, tapi dia tetap berhenti. Dia tersipu dan mengingatkan Damian bahwa dia dulu sangat menyukainya. Sang kapten mengerutkan kening dan berkata, itu lebih seperti dia terobsesi padanya. Dia berbalik dan memerintahkan kepala pelayan untuk mengantar Nona White keluar, lalu dia sendiri membawa Nona Hugo pergi. Nora sangat marah dan berjanji pada Aracelia bahwa dia akan menyesali ini. Penyihir itu mengedipkan mata dengan genit dan menyuruhnya menikmati pemandangan. White mulai meronta-ronta, sangat marah dan bersumpah akan membalas dendam. Sang protagonis mengangkat alis dan bertanya bagaimana Nora bisa sampai di sini dan ada apa ini semua. Damian menjawab bahwa White mengacaukan pesta. Gadis itu sedikit khawatir berpikir kekacauan ini terjadi pada hari dia akan bertemu keluarga. Sang Lord terlihat gugup, menambahkan bahwa keluarganya sudah ada di sini. Cecilia, kami ketakutan mereka telah melihat semuanya, tetapi Vandermeer berkata mereka nyaris lolos dari masalah besar. Sang penyihir menuju tangga ingin segera membereskan semuanya. Tapi Damian menghentikannya. Dia menatap Araceli dengan lelah dan memperingatkannya bahwa keluarganya tidak akan berhenti melakukan apapun untuk menyabotase pernikahan ini. Lalu bertanya, apakah dia siap untuk ini? Sang protagonis mengerutkan wajahnya dan bertanya, apa yang disarankan Lord sekarang setelah dia sudah ada di sini? Dia tersenyum, meyakinkan Damian bahwa dia juga tidak akan main-main. Gadis itu muncul di aula langsung memperkenalkan diri, berterima kasih atas undangan, dan mengatakan itu adalah kehormatan besar. Dia disambut dengan suasana yang cukup suram. Aracelia membungkuk kepada pria berambut abu-abu itu dan menjawab ya atas pertanyaannya tentang menikahi tuan. Pria itu mengerutkan kening dan hanya mendengus. Namanya Alex Vandermeer dan dia adalah ayah Damian. Sophie menyeringai dan bertanya-tanya, apakah seseorang yang tidak pernah ingin menikah tidak mengejar tujuan yang kurang mulia? Kapten langsung marah mendengar kata-kata menghina seperti itu, tetapi Araceli tetap tenang.
Dia melangkah di depan Damien yang memiliki kantung mata dan menyatakan dia hanya ingin menikahinya karena wajah tampannya yang tidak pasaran. Sophie memprotes dengan keras mengatakan pernikahan bukanlah lelucon, lalu menasihati Lady Hugo untuk berhati-hati. Penyihir itu berputar dan menjawab bahwa dia memiliki segalanya dan tidak membutuhkan apapun selain wajah yang sempurna karena itu adalah hadiah utama. Dia bersinar terlalu terang di ruangan yang penuh dengan orang bodoh ini. Sophie dan Alex mengira Aracelia sudah gila, tetapi Damian tidak terlalu terkejut. Duchess meletakkan cangkirnya dan menukas bahwa dia masih tidak menyukai Lady Hugo sebagai pasangan untuk putranya karena mereka adalah penyihir dan kesatria. Penyihir itu menutupi mulutnya dan berkata bahwa semua perlawanan ini membuatnya tersipu. Tetapi Sophie tidak bisa tahu apakah argumennya berhasil atau tidak. Cecilia kami berseri-seri dan mengaku bahwa dia benar-benar menikmati ini yang semakin mengejutkan semua orang. Dia mengedipkan mata pada Damien yang ketakutan dan berjanji bahwa dia akan menjadi bagian pertama dalam koleksi benda-benda indahnya. Sophie terdiam menyadari dia telah meremehkan saingannya. Melihat tingkah Araceli wanita itu, menyadari dia benar-benar tidak waras. Sang penyihir yang praktis bersinar mengumumkan di akhir pertemuan bahwa dia akan pergi lebih dulu, meninggalkan keluarga Vandermeer benar-benar putus asa. Karakter utama naik ke keretanya dan Damian mendoakan yang terbaik untuknya. Dia tersenyum, mengatakan bahwa hanya pernikahan yang tersisa. Tuan itu dengan lelah menyetujuinya dan mereka mengucapkan selamat tinggal. Sophie mendekati Damien saat kereta berangkat memperingatkannya untuk tidak pernah berpikir mengambil apa yang menjadi milik Oscar. Dia sangat marah dengan keberanian gadis itu, menyiratkan bahwa kapten berani mempermalukan keluarga Vandermeer. Tuan itu menyeringai balik padanya dengan kebencian. Damien berjalan melewati ibu tirinya yang cerewet, yang terus memanggilnya pecundang tanpa menoleh. Dia mengatakan bahwa kerja keras akan membawanya pada kemenangan cepat atau lambat, terutama jika dia mengambil apa yang menjadi milik orang lain, seperti yang Sophie lakukan. Pria itu, tanpa menunjukkan emosi, menambahkan bahwa dia ada urusan yang harus diselesaikan. Duchess sangat marah membandingkan Damien dengan ibunya sama-sama sombong dan bangga, tapi dia tidak akan menyerah. Tak lama kemudian, keluarga-keluarga itu bertemu. Alex Vandermeer meminta pertemuan dengan Marquess Ned Hugo. Duke membanting setumpuk kekayaan di atas meja dan berjanji akan mengabulkan permintaan apapun jika mereka membatalkan pernikahan. Alex sangat gugup menawarkan Ned putra sulung mereka alih-alih yang lebih muda sebagai mempelai pria. Marquess dengan angkuh mengatakan Damien adalah pasangan yang jauh lebih baik untuk putrinya daripada Oscar. Sophie memaksakan senyum dan menyarankan dalam kasus itu mereka menikahkan Oscar dengan Lady Iris. Dia menjelaskan bahwa Damien adalah pembuat onar sejak kecil, itulah sebabnya mereka mengirimnya untuk belajar di luar negeri. Marchioness memotong perkataan Duchess, menyatakan bahwa mereka ingin melakukan apa yang diinginkan anak-anak mereka dan tidak akan mundur dari pernikahan. Sophie dan Alex saling bertukar pandang, memutar otak, mencari cara lain yang bisa mereka lakukan untuk menghentikan pernikahan. Tepat saat itu, ketukan terdengar di pintu dan diumumkan bahwa sepucuk surat telah tiba dari istana kekaisaran. Duke dan Duchess sangat panik saat mendengar Ned dengan tenang meminta agar surat itu dibawa masuk, sementara istrinya berkomentar betapa beruntungnya surat itu tiba saat tamu-tamu mereka masih ada di sana. Marchioness menjelaskan bahwa dia telah memberitahu Kaisar bahwa mereka akan memenuhi perintah pernikahan dinasti Kaisar dan wasiat mendiang Duke Vandermeer. Kepala pelayan menyajikan nampan berisi surat-surat yang ditujukan kepada Duke dan Marchioness. Ned menyeringai memperlakukan Alex seperti mak comblang. Duke semakin panik. Kereta kuda melaju di sepanjang jalan berbatu. Sophie sangat stres, tidak tahu apa yang akan mereka lakukan dengan Damien sekarang setelah Kaisar ikut campur. Alex menoleh ke jendela.
Dia merenungkan masa depan di mana putra keduanya akan menjadi pewaris. Dia ingat saat mereka mengirim Damien untuk belajar di negara lain. Duke dengan angkuh bertanya kepada putranya, apakah dia punya kata-kata terakhir? Anak itu mengepalkan tinjunya dan menggertakkan gigi mengatakan bahwa ayahnya adalah seorang pengecut. Bersembunyi di balik wanita Pomrak Neve, Alex tidak akan membiarkan itu terjadi. Dia memberitahu istrinya untuk menghajar Lady Hugo besok dan dia akan mengurus sisanya. Menara sihir terlihat sama menakjubkannya hari ini seperti kemarin. Sally dan Rudy sangat terkejut bahwa Araceli akan menikahi seorang ksatria. Penyihir wanita itu menutup matanya dan memastikan dia sudah bertemu orang tuanya. Dan pernikahan akan dilangsungkan bulan depan. Gadis berambut hijau itu khawatir rekan seniornya akan meninggalkan menara setelah menikah. Tokoh utama menopang pipinya dengan tangan dan bersumpah bahwa pernikahan tidak akan menghentikannya menjadi kepala menara sihir. Rekan-rekan Aracelia bersantai dan kembali mempelajari batu-batu melayang. Seseorang mengetuk dan Sally menyuruh mereka masuk. Seorang pria tua berambut abu-abu masuk dan langsung bertanya, apakah Araceli ada di sana? Sang protagonis melompat sangat terkejut melihat mentor lamanya. Kepala menara sihir Philip terkekeh dan berkata dia membaca berita tentang pernikahannya. Dia kecewa karena gadis itu tidak memberitahunya secara pribadi. Jadi penyihir itu harus meminta maaf. Philip menyeringai dan menyarankan mereka minum teh. Keduanya berteleportasi ke ruangan kepala menara sihir dan pria tua itu langsung mengaku. Dia pikir Aracelia sudah gila. Dia melirik ke samping dengan penuh arti dan berkomentar bahwa dari segi usia, dialah yang akan gila duluan. Dan gadis itu tertawa canggung karena dia tidak berencana untuk menikah. Penyihir itu menutup matanya dan dengan jujur memberitahu gurunya bahwa dia dan tunangannya hanya memiliki sesuatu yang mereka inginkan satu sama lain. Setelah itu, mereka akan berpisah. Philip penasaran apa yang diinginkan gadis itu dari ksatria ini, dan dia teringat insiden masa lalu. Ketika seorang penyihir dan seorang ksatria menikah, Aracelia menegang dan bertanya, apakah dia berbicara tentang kasus Litterson. Dulu ada insiden di mana seorang master pedang dan kapten pengawal kekaisaran dihabisi oleh istri penyihirnya yang benar-benar membuat gempar. Gadis ini sangat marah ketika guru mengungkit rumor tentang dirinya yang merupakan reinkarnasi penyihir. Philip menimpali mengatakan dia benar-benar khawatir karena setelah seluruh kekacauan itu, keadaan menjadi jauh lebih buruk bagi para penyihir wanita, baik di dalam maupun di luar menara sihir. Dia membuka sebelah mata dan bertanya pada Aracelia, apakah apapun yang dia pikir akan didapatnya dari menikahi ksatria itu sepadan dengan mempertaruhkan seluruh masa depannya. Gadis itu tenggelam dalam pikiran. Iris dan Adrian terlintas di benaknya, lalu menatap mata gurunya. Dia menyatakan dengan tegas bahwa itu lebih berharga daripada masa depannya, dan itulah mengapa dia harus melanjutkan pernikahan itu. Pria tua itu mengangguk dan berkata dia akan mendukung muridnya jika itu keputusannya. Wajah Araceli berubah ketika Philip bertanya mengapa surat-surat rutin Frederick ke menara sihir berhenti datang. Dia berkeringat dingin ketika menyadari dia benar-benar melupakan keberadaan Frederick. Di istana kekaisaran penyihir wanita itu menggaruk belakang kepalanya dan menyuruh pangeran untuk tenang. Meskipun dia tidak tahu apa yang membuatnya marah, dia merasa seperti meminta maaf tanpa alasan. Tetapi dia tidak ingin berdebat dengan praktis satu-satunya temannya. Frederick membaca surat itu dan menyadari itu jelas gaya Araceli, tetapi ada sesuatu yang tidak beres. Dia bertanya-tanya kapan sebenarnya penyihir itu berhubungan dengan seorang ksatria dan memutuskan untuk menikah, apalagi dia tidak pernah melakukan apapun yang tidak menguntungkannya. Pangeran memanggil seorang pelayan, memerintahkannya untuk menggali semua informasi tentang Damian Vandermeer dan menempatkan mata-mata pada Araceli. Frederick melirik ke langit-langit merasa tidak enak
karena mencurigai temannya, tetapi dia tidak bisa memahami pernikahan ini. Kembali ke kereta Duke, khususnya Alex yang sedang menyusun semacam rencana. Sophie benar-benar terpikat pada suaminya yang selalu berhasil terlihat, menakjubkan apapun situasinya. Pada hari yang cerah di kediaman Damien Lord melipat tangannya dan menunjukkan bahwa nyonya terlambat, serta menyarankan agar dia datang tepat waktu lain kali dia mengundangnya. Sophie tertegun tidak mengerti apa yang dilakukan putra tirinya di sana, tetapi Cecilia kita mengatakan dialah yang mengundangnya. Penyihir wanita itu mengedipkan mata dan menambahkan bahwa tidak ada yang bilang dia harus datang sendiri, meskipun Duchess mengira itu tersirat. Damien terlihat muram, menyatakan bahwa dia dan istrinya adalah orang sibuk dan memperingatkan bahwa hari ini adalah terakhir kalinya Sophie akan menghubungi mereka. Sebelum pernikahan dia menyipitkan mata dan menanggapi keluhan ibu tirinya yang merasa sakit hati. Dia menjawab bahwa dia lelah hanya dianggap anak saat ibu tirinya butuh. Ekspresi wajah Sophie menunjukkan rasa jijiknya. Sang Lord memalingkan muka dan Aracelia bertanya, urusan apa sehingga Duchess memanggil mereka hari ini? Sophie menuntut agar dokumen-dokumen itu dibawa kepadanya dan pelayan segera melakukannya. Gadis itu menyerahkannya kepada Lady Hugo dan memintanya untuk membacanya. Penyihir itu mulai membaca dengan saksama. Itu adalah daftar mahar yang mencakup perhiasan dan gaun yang sangat mahal. Sejumlah besar uang yang keterlaluan. Tapi yang paling mengejutkan adalah properti baru yang mewah di ibu kota ini. Rahang Araceli langsung ternganga. Dia melompat mengatakan tuntutan ini terlalu berlebihan. Tetapi Sophie membalas bahwa mereka berencana untuk pindah ke kediaman Damien. Duchess menyeringai licik dan menjelaskan bahwa rumah itu awalnya milik keluarga mereka. Jadi wanita itu harus membayar ganti rugi yang besar. Penyihir itu tidak tahu bagaimana membantah. Jadi dia mulai memohon untuk mencari jalan tengah, tetapi Damien memotong perkataannya. Sophie dengan sombong menyatakan bahwa mereka tidak akan bergeming apapun yang dia katakan. Pria itu membanting dokumen-dokumen itu di atas meja dan mengatakan mereka perlu mengurangi separuhnya. Ibu tirinya menjerit dan mengulangi bahwa sama sekali tidak akan ada kompromi. Mata Damien berkedip dan dia menambahkan bahwa dia akan segera bertemu dengan Kaisar. Dan jika Sophie bersikeras pada persyaratan ini itu akan menyebabkan masalah bagi semua orang. Duchess praktis pucat pasi berpikir anak tirinya mengancamnya. Sang Lord memperparah keadaan mengatakan, bukan itu maksudnya sama sekali. Dia hanya memberinya pilihan untuk memperburuk keadaan atau tidak. Wajah Sophie menggelap dan dia menyarankan Lady Hugo pindah ke kediaman kadipaten mereka. Gadis itu menatap lawan bicaranya dan dengan tenang menjawab bahwa itu tidak mungkin karena dia bekerja di menara sihir. Sang Duchess berseru bahwa setelah pernikahan Cecilia, kita harus meninggalkan menara, karena memang begitulah aturannya. Penyihir wanita itu melipat tangannya di pangkuannya dan menambahkan bahwa dia tidak punya alasan atau keinginan untuk melakukan itu. Setelah itu Sophie bertanya, siapa yang akan mendukung Damien? Wanita itu dengan mata hijau menyala, menyatakan bahwa jika tidak ada yang mengurus urusan anak tirinya, dia akan menentang pernikahan itu lagi. Araceli mengerutkan kening dan menjelaskan bahwa dia tidak menikah untuk menjadi sandaran siapapun. Sophie mencoba memprovokasi gadis itu, mengatakan bahwa Hugo Marqueses memiliki tata krama yang buruk. Sang protagonis mulai gemetar karena marah atas penghinaan terhadap keluarganya. Dia membalas dengan sengit bahwa dia diajari untuk tidak membereskan kekacauan anak orang lain dan juga bahwa jika seseorang berbicara omong kosong Anda menghantam mereka dengan fakta. Sophie meledak marah geram karena Aracelia menuduhnya berbicara omong kosong. Penyihir wanita itu menyeringai menunjukkan bahwa dia tidak pernah menyebutkan siapa yang berbicara omong kosong dan sang Duchess hanya langsung menyimpulkan. Damien menyela menyatakan Lady Hugo akan tinggal bersamanya di ibu kota
Tetapi Sophie tidak suka dia menyela percakapannya dengan anggota keluarga baru. Sang Lord mengerutkan kening, mengingatkannya bahwa ibu tirinya tidak pernah memperlakukannya seperti keluarga. Dia tersenyum, bertanya, apakah ini berarti Sophie akhirnya mengakui dia dan Lady Hugo sebagai bagian dari keluarga Vandermeer. Sang Duchess mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya ngeri memikirkan Aracilia menjadi ahli warisnya. Tokoh utama memasang senyum manis mengatakan dia tidak bisa melanggar keinginan suaminya karena itulah esensi dukungan dalam pernikahan. Sophie tidak tahan lagi dengan gadis yang kurang ajar ini. Damian bangkit dari sofa dan mengumumkan mereka akan bertemu di pernikahan, tetapi ibu tirinya ingin melontarkan satu sindiran terakhir. Araceli membungkuk hormat sebagai perpisahan dan mendoakan sang Duchess hari yang menyenangkan. Yang mengejutkannya, sang Lord meletakkan tangannya di punggungnya dan berkata dia akan mengantarnya ke kereta. Keduanya mulai menuruni tangga. Araceli mulai memikirkan daftar tugas undangan gaun pengantin jas pengantin pria. Sang kapten memejamkan mata dan mengatakan bahwa dia hanya perlu mengurus separuhnya saja. Dia sangat senang saat pria itu bilang akan mengurus sisanya dan dia pun berhenti cemas. Damien mendekat dan menyarankan mereka menyelesaikan perjanjian pranikah sehari sebelum pernikahan karena mereka berdua akan sangat sibuk sampai saat itu. Tapi Araceli menyahut sinis bahwa mengayunkan pedang itu sangat penting. Dia memutuskan untuk pergi sebelum kesatria itu marah berjanji. Sambil berlari, akan mampir setelah bekerja untuk membahas detail kontrak. Tiba-tiba, dia tersandung ujung gaunnya sendiri dan terjatuh menuruni tangga. Gadis itu memejamkan mata erat-erat, bersiap menghadapi benturan, tapi Damien berhasil menangkapnya. Araceli menoleh ke arah tuan itu, terkejut dengan tindakannya. Pria itu terdiam sangat malu. Setelah itu, dia melepaskan penyihir itu, menyuruhnya berhati-hati, dan gadis itu terjatuh terduduk. Gadis itu sangat marah, tapi Damien mengakui bahwa dia tulus. Dia mendekati Araceli dan menambahkan bahwa dia tidak bisa tahu apa yang mungkin dilakukan orang-orang itu untuk merusak pernikahan. Vandermeer mengepalkan tinjunya tegang dan berharap tidak ada hal buruk yang terjadi pada penyihir itu. Dia naik tangga dan tanpa menoleh meminta kepala pelayan untuk mengantar Nona Hugo keluar. Araceli mengangkat alis karena baginya sepertinya Damien bertindak agak aneh hari ini. Dia bisa melihat betapa stresnya pria itu. Mensiun keluarga Hugo 7 hari menuju pernikahan. Sang Marchioness marah pada putrinya dan memohon padanya untuk berusaha mempersiapkan pernikahannya sendiri, di mana semua orang akan memperhatikannya. Aracelia membalas dengan ketus bahwa jika ada yang menjelek-jelekannya, dia akan merobek tenggorokan mereka. Dia bermalas-malasan di sofa dan tidak mau mencoba gaun itu sekarang tepat sebelum bekerja. Tetapi Iris menegurnya karena menunda-nunda. Penyihir itu mulai mengayun-ayunkan tangannya, seperti anak kecil mengeluh betapa melelahkannya semua itu. Iris yang kelelahan memberitahu ibunya agar tidak menganggap serius lelucon Eri dan meyakinkannya bahwa adiknya akan menanganinya dengan baik-baik saja. Sang Marchioness menjadi bersemangat dan bertanya apakah Iris sudah punya seseorang yang ingin dinikahinya, lalu menawarkan untuk membantunya mencarikan seseorang. Gadis itu menjadi gelisah dan menjawab bahwa dia akan mencari sendiri, tetapi akan meminta bantuan jika dia membutuhkannya. Aracelia menopang kepalanya dengan tangan dan berkomentar bahwa segalanya akan menjadi menarik jika kakaknya tidak pernah menikah. Iris melihat bahwa ibu mereka siap bertindak ekstrem dan menasihati karakter utama untuk meminta maaf, dan dia mengatakan itu hanya lelucon. Sang Marchioness menghela napas mengatakan dia memiliki harapan yang sangat tinggi untuk putri sulungnya. Iris menundukkan pandangannya dan mengatakan dia sudah tahu itu. Aracelia menguap dan memberitahu ibu mereka untuk tidak terlalu menekan kakaknya atau dia akan hancur di bawah tekanan. Wanita itu melepas sarung tangannya dan berseru bahwa Ari harus mencoba menjadi sedikit lebih seperti dirinya.
Sang Marchioness mulai memarahi penyihir itu dengan telapak tangan terbuka, mengeluh tentang tuntutannya yang tak ada, habisnya mengingat betapa tidak patuhnya dia. Sang protagonis pergi menangis di pelukan kakaknya, sementara ibunya mengatakan dia harus mencoba setidaknya beberapa gaun sebelum bekerja. Iris menepuk kepala adiknya dan meyakinkannya bahwa ibu mereka sebenarnya bahagia, meskipun dia menggerutu karena putrinya menikah karena cinta, bukan karena suatu kesepakatan. Ari mengerutkan kening ketika Iris mengatakan bahwa jika itu adalah perjodohan dia sendiri yang harus menjalani pernikahan itu, dan menyatakan bahwa dia juga bisa menanganinya. Kakak perempuan itu menundukkan kepalanya dan lalu mengaku bahwa dia tidak akan pernah mengorbankan adik perempuannya untuk manuver politik. Aracelia bertanya dengan serius, apakah Iris benar-benar berpikir dia adalah seseorang yang bisa begitu saja dimanfaatkan? Iris mengerutkan kening, mengatakan, bukan itu maksudnya, tetapi penyihir itu masih tidak bisa mengerti mengapa. Bukan dia yang dijodohkan. Kakak perempuannya menjelaskan bahwa Ari punya impian, sedangkan impiannya adalah menikah dengan baik. Penyihir itu mengangkat alisnya karena terkejut dan menunjukkan bahwa itu bukan impiannya, melainkan impian ibu, dan menyarankan kakaknya untuk mencoba mencari sesuatu yang dia inginkan. Iris tertegun mendengar kata-katanya. Tokoh utama terkejut melihat jam yang menunjukkan bahwa waktu sudah cukup larut. Dia berlari ke lorong agar tidak terlambat bekerja dan meminta mereka untuk tidak memberitahu ibu bahwa dia belum mencoba gaun-gaun itu. Iris ditinggalkan sendirian dengan pikirannya tentang impiannya yang belum pernah benar-benar dia pertimbangkan sebelumnya. Cahaya matahari terbenam menerangi menara sihir. Aracelia yang lelah melambaikan tangan kepada rekan-rekannya, mengucapkan selamat tinggal sampai besok, dan Sally mendoakannya agar perjalanannya pulang lancar. Sang protagonis bisa melihat yang lain sudah putus asa yang tidak mengejutkan, mengingat penelitian itu sudah macet selama berminggu-minggu. Dia melangkah keluar dan menemukan sebuah kereta kuda menunggu bersama dengan seorang kepala pelayan yang diperintahkan untuk mengantarnya. Kepala pelayan itu mendongak menambahkan dengan gugup bahwa Lord Vandermeer yang memberi perintah. Araceli langsung menegang tahu itu bohong karena dia sudah memberitahu Damien bahwa dia akan pulang terlambat. Dia berjalan menuju kereta kuda dan bertanya kemana dia harus dibawa. Jawabannya adalah rumah besar itu. Dia menatap tajam kepala pelayan itu, menyadari apa yang ditakutkan Damian ketika dia mengatakan apapun bisa terjadi sebelum pernikahan. Saat dia masuk ke dalam kereta kuda, dia bisa merasakan permusuhan pelayan itu, tetapi dia siap untuk apapun yang akan terjadi selanjutnya. Kereta kuda itu melaju melintasi kota di malam hari. Kusir itu menjentikan jarinya di udara. 3 pria bertengger di atap kereta kuda. Kepala pelayan itu menatap Aracelia dengan saksama. Yang dia tahu tentangnya hanyalah bahwa dia adalah seorang penyihir dari keluarga bangsawan berpangkat tinggi. 4 preman membungkuk di hadapan Alex Vandermeer di kantornya. Sang adipati menoleh dan menugaskan mereka untuk melukai. Itu akan membuat target tidak bisa bergerak untuk sementara waktu. Kepala pelayan mengerutkan kening, berpikir bahwa hanya dengan mematahkan beberapa anggota tubuh gadis itu sudah cukup. Karakter utama terbangun mengejutkan pria itu. Dia memunculkan kehampaan ungu di tangannya dan bertanya, apakah beberapa anggota tubuh yang patah seharusnya baik-baik saja? Kemudian kereta itu meledak. Para kaki tangan kepala pelayan melihat ini dan panik. Kepala pelayan yang terluka terguling keluar dari kereta dan menyuruh rekan-rekannya untuk lari. Pria berambut merah itu menyeringai dan mengumpat karena mereka diberitahu bahwa targetnya adalah seorang bangsawan wanita yang lemah lembut. Ketika Iracilia keluar dari kereta, dia menyadari bahwa mereka telah berurusan dengan orang yang salah. Kemudian dengan gada terangkat tinggi pria itu melompat dari atap. Penyihir wanita itu menyiapkan mantra lain.
Sebuah panah ungu menancapkan penyerang ke dinding. Pelindung dadanya hancur. Dia batuk dan meneriakkan seruan untuk berperang. Para bandit menyerbu penyihir wanita itu dari kedua sisi. Salah satu dari mereka berada tepat di belakangnya mendekat dengan cepat. Gadis itu menundukkan kepalanya dan dengan tenang berkata, "Ini sudah membosankan." Dengan satu pukulan, dia menghancurkan tongkat kedua preman itu berkeping-keping. Dikelilingi cahaya ungu, Araceli memutuskan untuk sedikit berbincang dengan para bandit. Dia mengikat para pria itu dengan sihir dan menjelaskan bahwa bos menara itu memiliki 7 bintang. Padahal mendapatkan satu saja sulit bagi penyihir biasa, dia sudah mengenakan 4 lencana itu di jubahnya. Penyihir itu menyeringai buas memberitahu para preman agar tidak berharap bisa lolos dengan mudah. Para penyerang ketakutan setengah mati berteriak histeris. Sementara itu, kembali ke rumah Damien, para pria yang terikat itu akhirnya dibuang di depan pintu. Tuan itu melihat wajah mereka yang bengkak dan bertanya pada Lady Hugo, ada apa dengan mereka? Dia bilang itu hadiah dari Alex. Aracelia bertatapan mata dengan Damien dan menyarankan agar mereka membicarakan semuanya dengan tenang. Vandermeer sangat ketakutan, entah karena apa yang baru saja terjadi atau apa yang akan terjadi. Pelayan yang babak belur itu membenarkan bahwa Duke telah memerintahkan Lady Hugo untuk dianiaya. Tuan itu panik bahwa penyihir itu mungkin terluka dan meminta maaf atas seluruh kekacauan itu. Araceli mengusap lehernya mengatakan dia baik-baik saja dan bertanya mengapa dia meminta maaf. Gadis itu menunjuk Damien dan bercanda bahwa dia yang mengirim orang-orang itu. Tetapi Vandermeer tidak menganggapnya lucu. Kapten menundukkan kepalanya dan mengakui bahwa dia mungkin yang paling mengkhawatirkan kesejahteraannya. Entah mengapa penyihir itu tersipu, dia menginjak salah satu preman dan meminta agar mereka disingkirkan. Karena kehadiran mereka membuatnya gugup dan dia tidak bisa bicara dengan benar. Pelayan itu mengangguk langsung mengerti apa yang harus dilakukan. Kemudian, para tentara bayaran dibawa pergi jauh. Damian kesal dan dengan enggan bertanya apakah Araceli ingin membatalkan pernikahan. Setelah insiden ini mata gadis itu berbinar dan dia mendengkur bahwa situasi ini justru membuatnya semakin bersemangat. Karena semakin sulit mendapatkan bunga, semakin diinginkan bunga itu. Vandermeer diliputi perasaan deja vu dan merasa ngeri. Sementara Araceli menambahkan bahwa dia tidak ingin adiknya menjalani pernikahan yang tidak bahagia. Kapten memikirkannya dan setuju bahwa segalanya akan sulit baginya dengan Oscar. Sebenarnya sepertinya dia bahkan lebih yakin akan hal itu daripada dia. Dia menatap tajam mata Araceli dan menduga entah bagaimana Araceli tahu adiknya akan berakhir buruk. Penyihir itu tersenyum dan menjawab bahwa firasatnya mengatakan Vandermeer yang lebih tua tidak akan setia pada istrinya. Dia tertawa dan menambahkan bahwa orang-orang seperti itu cenderung menjalin jaring penipuan. Itulah tepatnya mengapa dia akan menikahi ksatria yang sedang sial itu. Aracelia meletakkan tangan di dadanya dan bersumpah tidak akan mundur karena ini demi keluarganya. Damien tersenyum canggung dan sedikit rileks. Dia berjanji kepada penyihir yang akan pergi itu bahwa dia akan menangani dampak dari insiden tersebut dan bersumpah itu tidak akan terjadi lagi. Dia senang mendengarnya. Keduanya melangkah ke teras dan gadis itu mengucapkan selamat tinggal karena hari sudah larut. Tiba-tiba tuan itu bergerak mendekat. Saat dia mengatakan mereka akan membahas syarat kontrak besok, Damien menatap Aracelia yang bingung dan mereka berdiri di sana dalam keheningan sejenak. Pipi gadis itu memerah dan dia bertanya-tanya mengapa pria itu menatapnya begitu lekat. Vandermeer mundur sedikit dan menjelaskan dia hanya ingin memastikan gadis itu baik-baik saja. Araceli menarik lengan bajunya ke bawah dan bertanya, bagaimana jika dia punya memar di balik pakaiannya? Tapi Damien menolak untuk memeriksa. Dia memalingkan muka dan menyuruhnya untuk memeriksa sendiri dan mengirimkan tagihan kepadanya jika dia menemukan sesuatu.
Ucapan terakhir bangsawan itu membuat karakter utama marah dan dia segera pergi dari rumah mewah itu. Isaac berada tepat di belakang Damien saat dia dibutuhkan. Bangsawan itu dengan wajah marah memerintahkannya untuk mengerahkan segala upaya dan mencari tahu segalanya tentang para tentara bayaran itu. Hari itu adalah hari yang indah di Villa Adipati Vandermeer di ibu kota. Damien masuk mengabaikan para pelayan yang memperingatkannya bahwa Adipati akan sangat marah. Pria itu membuka pintu dengan satu tangan. Ayahku sambil menyeruput tehnya menyebut gangguan itu tidak sopan, tetapi putranya menganggapnya bisa dimaafkan. Mengingat hadiah luar biasa yang dikirim Alex kepada calon menantunya. Wajah Adipati menggelap dan dia menuntut untuk tahu apa yang sedang kami bicarakan. Selembar kertas mendarat di meja di depannya. Damien menunjuknya dan memberinya pilihan tetap diam sampai pernikahan, atau dia akan berperan sebagai tunangan yang setia. Alex sangat marah karena putranya mengancam ayahnya sendiri, putranya yang telah mengungkap kesalahan ayahnya demi kekasihnya. Tapi bangsawan itu berkata, dia hanya perlu membuat keputusan. Adipati itu sangat cemas marah karena para bandit telah membocorkan rahasianya, lalu menyatakan bahwa jika ini sampai tersebar, mereka berdua akan tamat. Damien menundukkan pandangannya dan mengakui bahwa segalanya akan sulit bagi mereka berdua, tetapi menyarankan agar dia memikirkan apa yang akan terjadi jika kabar itu sampai ke kaisar. Dengan marah, Alex melompat berdiri dan menyebut putranya benar-benar keterlaluan. Sang kapten mengangkat tangan mengatakan dia tidak akan mundur dari pernikahan ini, lalu mendesak Adipati untuk membuat keputusannya. Ayahnya dengan kertas di tangan menyatakan simpati kepada Damien yang calon istrinya telah diserang oleh para bandit. Tapi pria itu bilang tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Damien menampar selembar kertas lain di depan ayahnya mengatakan dia sudah menyiapkan segalanya. Sambil menyeringai dia menawarkan pena kepada Duke, menjelaskan bahwa itu adalah surat persetujuan tertulis untuk pernikahan. Hanya butuh tanda tangan. Alex tidak percaya ini benar-benar terjadi, tapi dia tetap mengambil pena itu. Dan begitu saja tanpa hambatan calon pengantin itu menuju kuil agung. Sehari sebelum pernikahan mereka pergi untuk menandatangani kontrak pernikahan. Seorang pendeta berkacamata membungkuk dan memperkenalkan diri sebagai Taylor. Dia tersenyum dan bertanya apa yang ingin Erasilia dan Damien notariskan. Dan gadis itu menjawab bahwa itu adalah kontrak pernikahan memintanya untuk merahasiakan semuanya. Pendeta itu dengan cermat membaca ketentuan kontrak, tidak menunjukkan apakah dia terkejut oleh apapun. Dia membungkuk lagi dan bersumpah bahwa sebagai pelayan Dewi Stenia, pelindung kekaisaran Setron, dia akan menjaga semuanya sangat rahasia. Gadis itu dan Damien sangat senang dan berterima kasih kepada Taylor untuk itu. Pasangan itu melangkah keluar ke lorong, melengkung tempat Vandermeer mengucapkan selamat tinggal sampai besok. Dia hendak pergi, tapi Araceli menghentikannya. Penyihir itu tersipu dan memperingatkan Damien agar tidak jatuh cinta padanya, meskipun semua pesonanya. Kapten menyebut ini omong kosong dan tanda ketidakstabilan mental. Lord itu semakin marah saat dia mengeluh bahwa kecantikan dan popularitasnya telah menyebabkan banyak masalah baginya. Dia mengedipkan mata dan menambahkan bahwa dia serius cinta tak berbalas meracuni jiwa. Damien menyeringai dan menunjukkan kepada wanita itu bahwa dia bertingkah terlalu sombong. Gadis itu berbalik dan berjalan mantap menuju pintu keluar. Dia berbalik dan berkata akan menemuinya besok di upacara. Vandermeer menundukkan kepalanya dan menyuruhnya menjaga diri. Seseorang berjubah gelap sedang duduk di semak-semak dekat situ. Dia mengamati keduanya, melalui teropong mencoba mencari tahu mengapa mereka berbicara dengan pendeta. Mata-mata itu berpikir tidak ada yang menemui pendeta yang bertanggung jawab atas dokumen tanpa alasan yang sangat bagus. Dia menyeringai berpikir dia sudah memecahkan kodenya.
Mata-mata itu menyimpulkan bahwa Aracelia dan Damian memiliki sesuatu yang lebih dari sekadar ya. Dia menyampaikan informasi itu kepada putra mahkota secepatnya. Frederick menoleh ke bawahannya dan bertanya, apakah dia sudah menemukan apa yang sedang diverifikasi oleh pengantin baru itu. Tapi pria itu hanya meminta maaf. Pangeran membanting tangannya ke buku di atas meja. Mata-mata itu terlonjak terkejut dan ketakutan. Frederick tersenyum masam dan berkata dia ingin berbicara empat mata sebentar dengan Aracelia besok. Hari pernikahan di Kuil Agung. Para pengiring pengantin tidak bisa menyembunyikan kekaguman mereka. Lord Vandermeer sangat tampan. Gadis kuncir kuda mengaku dulu sering berkhayal menikah dengannya dan temannya menambahkan dia iri pada Lady Hugo. Wanita berbaju oranye itu dengan sedih berkata dia bahkan tidak cemburu lagi. Karena meskipun penyihir itu eksentrik, sepertinya tidak ada yang bisa menandingi ketampanan Lord itu. Tapi pintu hitam dan emasnya memisahkan lorong dari kamar pengantin. Araceli duduk di sana mengenakan gaun putih berkilauan. Dia membuka matanya dan bertanya bagaimana penampilannya. Iris dan Adrian setuju dia benar-benar cantik jelita. Ned meneteskan air mata dan istrinya berkata, jika dia sudah menangis, sekarang dia akan hancur lebur nanti. Anak laki-laki itu membawakan bunga untuk adiknya dan Iris berkata, dia sudah khawatir bagaimana dia akan hidup tanpa Airy. Tokoh utama menepuk kepala adiknya dan berjanji akan sering berkunjung. Juga mengingatkan mereka bahwa pintu menara penyihir selalu terbuka. Terdengar ketukan dan penyihir wanita itu menyuruh mereka masuk. Frederick melangkah melewati ambang pintu, menyebutkan sudah lama sekali. Hugo dan istrinya membungkuk kepada putra mahkota. Pria itu menoleh kepada mereka dan meminta mereka keluar, mengatakan dia ingin berbicara dengan Araceli sendirian. Namun orang tua pengantin wanita mencoba keberatan. Frederick memasang wajah yang lebih berwibawa dan berkata itu hanya sebentar saja. Dia hanya ingin mengucapkan selamat tinggal sebagai seorang teman. Araceli mulai gugup setelah mendengar itu. Setelah mereka sendirian, tokoh utama berkata bahwa Frederick belum membalas suratnya, jadi dia mengira Frederick tidak akan datang. Pangeran menatap penyihir wanita itu dan bertanya apakah dia tidak ingin dia datang. Tapi dia keberatan mengatakan bahwa dia adalah temannya. Frederick sedikit menundukkan kepalanya dan menyatakan bahwa tidak mungkin dia melewatkan pernikahan Araceli karena Araceli sangat berarti baginya. Dia mendekat ke gadis itu, hendak membuat janji padanya. Pangeran perlahan meraihnya mengatakan dia kecewa pernikahan itu terjadi, tapi dia tidak akan memutuskan hubungan dengan penyihir wanita itu. Dia mengambil sehelai rambut Araceli dan berjanji tidak akan pernah melepaskannya, serta bahwa Araceli akan menyesali pernikahan ini suatu hari nanti. Pengantin wanita itu marah dan membalas bahwa dia tidak akan. Frederick dengan seringai sombong berkata bahwa jika dia menyesalinya, dia harus datang kepadanya. Karena bahkan jika dia terpuruk, dia akan ada untuknya. Araceli menepis tangannya, dia mengerutkan kening dan bertanya, apakah dia menyadari betapa kacau perkataan yang dia ucapkan. Pangeran membungkuk dan meminta maaf jika dia melewati batas dan penyihir itu menyatakan dia hanya akan memaafkannya kali ini saja. Frederick membuka pintu dan mengumumkan bahwa dia akan pergi. Sang protagonis ditinggalkan sendirian, bertanya-tanya ada apa semua ini dan mengapa pangeran akhir-akhir ini sering membuat drama. Frederick sangat marah. Orang-orang mulai berkumpul di kuil. Para penyihir dari menara tidak percaya Aracelia akan menikah dan dengan seorang ksatria pula. Para prajurit Elang Merah membicarakan hal yang sama, membuat teori bahwa penyihir aneh ini telah menyihir kapten mereka. Sophie dengan tatapan angkuh menyatakan bahwa seperti yang diduga, tidak ada yang senang dengan pernikahan ini, karena Oscar seharusnya bersama Damien. Dia jadi sangat berkeringat ketika ibunya berjalan melewatinya dan mencemooh pidato kecilnya. Nenek dari pihak ayah Damien sang Duchess
menyuarakan pendapatnya bahwa menikah di tempat seperti ini sama sekali tidak sesuai dengan status mereka. Sophie yang membuntutinya setuju bahwa fakta pangeran mengizinkan pernikahan diadakan di tempat seperti itu adalah aib. Nenek itu menjelaskan dengan jijik bahwa sejak Damien kecil, dia tinggal jauh dari keluarga, dan itulah mengapa dia tidak pernah belajar sopan santun yang benar. Dia meletakkan tangannya di bahu Alex dan menambahkan bahwa si tidak berguna ini hanyalah pengaruh buruk bagi putranya. Sang Duchess bahkan meneteskan air mata melihat keadaan putranya, yang dia yakini sangat bermasalah. Sophie berbalik menuntut Oscar mengatakan sesuatu kepada neneknya, tetapi tidak ada siapapun di belakangnya. Matanya membelalak bertanya kemana putranya pergi, dan pelayan itu berkata, dia pergi ke toilet meskipun Sophie tahu dia baru saja kabur. Oscar menghentakkan kaki di lorong kuil mengeluh tentang bagaimana Damien membuatnya kesal. Dia menguap lebar, lalu berpikir akan jauh lebih baik jika saudara tirinya menikah dengan tenang, tanpa keributan melalui pintu yang sedikit terbuka. Dia mendengar suara mengatakan bahwa yang tersisa hanyalah menyesuaikan gaun itu. Oscar mengintip ke dalam melalui celah. Di sana di kursi malas duduk Eracilia, memancarkan kecantikan yang luar biasa. Pria malang itu langsung jatuh cinta. Seketika dia membuka pintu lebar-lebar. Dengan suara keras pria itu merapikan jaketnya memperkenalkan diri dan mencoba memancarkan pesonanya sepenuhnya. Oscar terus merona dan mengatakan bahwa calon istri kakaknya terlalu cantik untuk kakaknya dan bahwa dialah yang lebih cocok. Dia memejamkan mata bertanya-tanya, bagaimana seseorang bisa memberikan wanita seperti itu kepada orang seperti Damien dan mulai bermimpi mengambil tempatnya. Araceli memerah padam saat menyadari dia berhadapan langsung dengan pria yang melakukan sesuatu yang mengerikan pada adiknya. Oscar tenggelam dalam fantasinya, tetapi tokoh utama itu menoleh padanya, dan dia mengira dia sudah memenangkan hatinya. Tapi pengantin wanita yang marah itu menyebutnya benalu menyedihkan yang menempel di batu dan menyuruhnya kembali ke keluarganya sebelum dia melemparkannya ke laut. Benalu menyedihkan itu terkejut. Oscar merentangkan tangan dan kakinya marah atas perlakuan itu. Tapi Araceli memotongnya mengatakan, kehadirannya saja sudah menyinggung. Tiba-tiba, saudara Vandermeyer muncul dari belakangnya. Oscar tersentak mundur dan bertanya apa yang dilakukan anjing kecil ini di sini. Tapi Damien mengatakan itu seharusnya perkataannya. Tuan itu membayangi saudaranya dan memperingatkannya untuk menjauhi calon istrinya. Saudara tiri pengantin pria itu sangat marah mengeluh bahwa dia tidak akan diatur oleh siapapun. Damien meletakkan tangannya di bahu Oscar dan berkata bahwa bahkan bangsawan wanitanya yang berharga pun tidak bisa membantunya kali ini dan tanpanya dia hanyalah orang yang menyedihkan. Vandermeer yang lebih tua tersentak, tapi tidak bisa memikirkan balasan. Kapten mengertakkan giginya dan dengan mengancam menyuruh adiknya untuk diam pergi dan duduk di suatu tempat serta tenang. Urat-urat di wajah Oscar menonjol dan dia menyebut, Damien benar-benar menyebalkan. Aracelia memerah karena marah dan mengancam akan memanggil penjaga saat itu juga jika penyusup tidak pergi. Sang Lord melipat tangannya dan menyarankan pilihan lain kembali melaut bersama teman-temannya. Kesal dengan bintang laut itu, Oscar membanting pintu dari sisi lain. Audrey bersemangat berharap Damien tidak melihat majikannya. Karena seberapapun mendesaknya, dia tidak bisa begitu saja menerobos masuk ke kamar pengantin. Vandermeyer menuju pintu keluar dan menyuruh mereka untuk tidak khawatir. Dia tidak melihat apa-apa. Tokoh utama memutuskan untuk membual kepada tunangannya tentang betapa cantiknya dia hari ini, agar tunangannya tidak terlalu terkejut nanti. Damien hanya berkata dengan datar bahwa dia mengerti. Lonceng di puncak kuil mulai berbunyi. Karpet merah digelar dan hujan konfeti turun. Pendeta di belakang meja mengumumkan kedatangan mempelai pria dan meminta semua orang untuk memberinya tepuk tangan meriah. Alat musik tiup kuningan mulai dimainkan.
Damien mengenakan pakaian hitam dengan selempang merah, melangkah maju di bawah tatapan tajam kerumunan. Dia berjalan menuju altar. Gadis dengan kuncir dua itu menangis dan mendoakan Vandermeer semua kebahagiaan di dunia. Sang Lord berbalik dan menunggu Aracelia. Dan sekarang pendeta akan mengumumkan bintang utama acara sang pengantin wanita. Penyihir wanita itu melangkah pertama kali ke karpet merah. Frederick tampak sangat hancur, tapi Iris berseri-seri. Damian hanya terpaku kaku. Ned Hugo mengantar putrinya, menyusuri lorong tersenyum lebar. Aracelia tampak seperti bunga bakung lembah yang mekar di embun pagi. Dia membuka matanya dan memberikan senyum hangat kepada pengantin prianya. Ayahnya melirik Ari dan dia mengerti segalanya tanpa sepatah kata pun. Vandermeer sangat gugup saat menyerahkannya pengantin wanita dengan lembut meletakkan tangannya di tangan pria itu. Pria itu tidak bisa mengalihkan pandangannya darinya. Aracelia balas menatapnya saat Damien membantunya naik ke altar. Yang bisa dia pikirkan hanyalah bahwa ini adalah pengantin wanitanya. Keluarga barunya pria dan wanita itu berdiri berhadapan dan pendeta bertanya kepada pengantin pria, apakah dia bersumpah di hadapan Tuhan untuk mengambil Aracelia sebagai istrinya, untuk mencintai dan menghargainya seumur hidup? Damian menjawab tanpa ragu, "Ya, saya bersedia." Pendeta menoleh ke pengantin wanita dan menanyakan pertanyaan yang sama persis yang juga dijawabnya dengan setuju. Pria itu mengambil cincin yang dibawa oleh pendeta ketika mereka diizinkan untuk bertukar cincin. Dia melihat perhiasan itu masih merasakan banyak tekanan. Penyihir wanita itu mengulurkan telapak tangannya kepadanya. Kapten dengan mulus menyelipkan cincin itu ke jari manisnya. Kemudian, gadis itu mengambil tangannya yang gemetar. Dia mengambil cincin itu, lalu menyelipkannya ke jari suaminya, dan cincin itu berkilauan. Aracelia menatap mata Damian dan memberitahunya bahwa dia akan mengandalkannya mulai sekarang. Pria itu sedikit salah tingkah dan mengakui bahwa dia juga mengandalkannya. Pengantin wanitanya memberinya senyum lebar. Sebagai tanggapan pendeta, merentangkan tangannya dan menyatakan di hadapan Tuhan bahwa Damian Vandermeer dan Aracelia Hugo kini telah menjadi suami istri. Kelopak bunga yang berjatuhan menghiasi aula pernikahan. Para saksi bertepuk tangan untuk pasangan pengantin baru. Sang suami berdiri terpaku, sementara istrinya memegang lengannya. Keluarga Hugo menjadi sangat emosional. Keluarga Vandermeer dan anak mereka benar-benar kesal. Frederick duduk sendirian dengan orang kepercayaannya berdiri di dekatnya. Pangeran memerintahkan seseorang untuk mendapatkan apapun yang diperlukan dari pendeta yang ditemui Aracelia. Cari tahu apa yang mereka bicarakan. Upacara pernikahan selesai dan resepsi dimulai. Rudy adalah yang pertama memberi selamat kepada rekan seniornya atas pernikahannya. Sally berkomentar betapa cantiknya penyihir itu hari ini. Isaac bertepuk tangan dan memberi selamat kepada kapten, mendoakan pasangan bahagia itu kebahagiaan seumur hidup bersama. Damien dan Aracelia berjalan melewati berterima kasih kepada semua orang. Seorang berambut merah memanggil karakter utama. Wajah sang protagonis berseri-seri dengan senyuman. Itu adalah temannya Paula Hayden, putri sulung Marquis Hayden. Gadis-gadis itu berpegangan tangan, dan Paula mengaku tidak pernah menyangka Aracelia akan menikah. Tapi disinilah dia istri dari pria yang begitu hebat. Penyihir itu dengan tatapan kosong berkata bahwa pria itu tidak sehebat itu, tapi Paula menganggapnya sebagai lelucon. Dia teringat Frederick dan menanyakan kabarnya. Temannya memberitahu bahwa pria itu buru-buru pergi ke suatu tempat mungkin untuk urusan bisnis. Gadis-gadis itu melepaskan pegangan tangan. Sang protagonis berterima kasih kepada Paula atas informasinya dan berharap mereka semua bisa bertemu lagi suatu saat nanti. Damien benar-benar tersentak saat mendengar namanya. Dia melihat neneknya yang menuntut untuk tahu apa yang dia pikir sedang dia lakukan. Aracelia merasa tidak nyaman karena suaminya telah memperingatkannya tentang wanita itu. Wanita itu menyatakan bahwa di hari penting
Anda harus menyapa orang yang lebih tua terlebih dahulu. Ini adalah nenek dari pihak ayah Damian yang tampak murung. Di rumah Damian sebelum pernikahan tuan rumah sedang minum teh. Karakter utama berpikir mereka harus mengunjungi kadipaten. Dia menatap mata kapten dan menambahkan bahwa mereka perlu menunjukkan rasa hormat kepada neneknya. Vandermeyer menundukkan kepalanya dan berkata tidak perlu. Dia menjelaskan bahwa wanita itu lebih seperti nenek Oscar daripada neneknya, tapi sekarang mereka akhirnya bertemu. Araceli terkejut bahwa bangsawan wanita itu memulai dengan menghina ibunya dan cara dia dibesarkan. Dia memaksakan senyum dan menyapa wanita tua itu. Wanita tua itu mengangkat dagunya dan menyatakan bahwa salamnya sangat terlambat dan gadis itu seharusnya bisa meluangkan waktu untuk mengunjungi kadipaten. Penyihir itu tertawa kecil secara ningrat sebagai tanggapan. Dia menatap suaminya menyebut namanya dan menunjukkan bahwa mereka sebenarnya bebas hari ini. Pria itu terkejut karena dia belum pernah bersikap santai seperti itu dengannya sebelumnya. Wanita tua itu marah dan berkata dia sedang berbicara dengan Araceli Hugo. Penyihir itu memberinya senyum licik dan berkata dia akan mengoreksi sang Duchess mulai sekarang, agar dia tidak bingung dan akan memanggilnya Araceli Vandermeyer. Mata nenek sihir tua itu menyipit karena marah saat dia berkata, Damian benar-benar telah menemukan pengantin yang setara dengannya. Dia berkata sambil berlalu bahwa mereka berdua sama-sama tidak tahu malu dan menambahkan bahwa dia akan tertarik untuk melihat bagaimana kelanjutannya. Kemudian sang Duchess pamit. Aracelia mendekat ke Damien dan mengakui dia sangat gugup. Dia merapat ke pria itu dan bertanya apakah dia sudah melakukannya dengan baik. Lord itu menjadi gelisah menjauh dan memuji istrinya karena menangani situasi mendadak itu dengan sangat lancar, dan karena menggunakan namanya dengan sangat alami. Gadis itu menjadi sangat bersemangat, menyatakan bahwa mereka benar-benar sudah menikah. Sekarang bukan masalah besar, dan meminta semua orang memanggilnya Aracelia. Damian berdeham dan mengakui dia agak lebih suka memanggilnya istri. Tokoh utama tidak bisa menyembunyikan rasa jijik dan kengeriannya. Dia tersadar ketika suaminya mengingatkannya bahwa semua orang sedang menatap. Aracelia tertawa dan berbisik mereka seharusnya berpegangan tangan daripada memperbaiki wajahnya. Tapi kapten tidak setuju. Mereka berdua berpura-pura menjadi pasangan yang sempurna dan Iris mempercayainya, mentah-mentah berpikir mereka sangat bahagia. Damien berpikir, masa bodoh. Dia akan merangkul bahu Araceli. Keahlian khusus Lord Vandermeer menjaga jarak 1 mm antara dirinya dan gadis itu diaktifkan malam itu di rumah Damien. Audrey sedikit khawatir. Dia bertanya pada nyonyanya, apakah dia gugup tentang malam ini. Cecilia berbalik dan berkata dia sangat mengenal suaminya. Dalam benaknya suaminya adalah tipe pria yang tidak akan membiarkan siapapun menyentuhnya apapun yang terjadi. Pelayan itu khawatir Lord mungkin berguling dalam tidurnya dan menindihnya, tapi penyihir itu meyakinkannya bahwa itu tidak akan terjadi. Tokoh utama menyuruh Audrey untuk segera tidur dan mereka mengucapkan selamat malam sampai besok. Aracelia tersenyum saat berdiri di depan pintu, karena dia tahu malam pernikahan ini hanyalah sandiwara untuk keluarga Duke. Dia mengetuk yakin bahwa tidak ada yang akan benar-benar terjadi. Damien muncul di depannya membuka pintu. Sang protagonis menatap suaminya dengan tertarik, karena ini adalah pertama kalinya dia melihat suaminya dengan rambut terurai. Dia berjalan lebih jauh ke dalam dan sedikit terkejut. Ada pedang tergantung di dinding yang terlihat cukup menyeramkan. Lord mengingatkannya bahwa bagaimanapun juga dia adalah seorang kesatria. Aracelia di sisi lain mengingatkannya bahwa dia adalah seorang penyihir. Vandermeyer berjanji akan memesan tongkat dan menggantungnya sebagai pengganti salah satu pedang. Gadis itu menunjuk ke tempat tidur dan menyarankan bermain sut untuk memutuskan siapa yang mendapatkannya, karena dia tidak ingin tidur dengan orang lain.
Damian menuju sofa dengan sukarela, memberikan tempat tidur kepada istrinya. Dia berkomentar bahwa dia mungkin tidak akan sering tidur di sini. Penyihir yang puas itu melompat ke tempat tidur dan terkejut betapa empuknya tempat tidur itu. Dia segera bersantai di kasur karena dia benar-benar kelelahan hari ini. Pria itu menyesap anggur dari gelasnya. Araceli duduk di tempat tidur dan bertanya, apakah tuan itu benar-benar menyukai alkohol? Tapi dia menjawab bahwa dia hanya meminumnya karena ada. Gadis itu memiringkan kepalanya sedikit dan menjelaskan bahwa dia bertanya karena suaminya tampak sedikit mabuk. Damien yang pipinya sudah memerah mengakui bahwa dia tidak bisa minum banyak. Tokoh utama kecewa karena batas minum pria itu hanya 1 gelas. Dan kapten menyuruhnya untuk tidur. Aracilia yang jelas ragu-ragu berkata, dia tidak ingin tidur di sebelah pria mabuk. Tuan itu sudah setengah tertidur dan bersumpah tidak akan membuat masalah. Dia biasanya langsung tertidur pulas. Dan benar saja dia mulai mengantuk dengan cepat. Penyihir itu melirik keluar jendela dan berpikir dia juga harus tidur. Keesokan paginya, seekor burung berkicau di luar jendela. Araceli terlihat sangat berantakan. Dia meregangkan tubuh dan berpikir sudah waktunya bersiap-siap untuk bekerja. Damien mengerang dan itu menarik perhatiannya. Pria itu berlumuran keringat dan sepertinya dia sedang menderita. Tokoh utama mencoba membangunkannya dari mimpinya. Tuan itu mengulurkan tangannya dan berbisik, "Ibu." Tokoh wanita itu ketakutan dan sangat khawatir. Damien memimpikan kediaman Adipati. Dia mendapati dirinya kembali sebagai anak kecil di kediaman tempat ibunya tinggal. Tuan itu mendengar suara memanggilnya mendekat. Anak laki-laki itu mengulurkan tangan ke arah suara itu. Sebuah tangan hantu menyentuhnya dan dia memanggilnya anak baik. Tangan itu mundur kembali ke kegelapan karena waktunya sudah habis. Damien tidak ingin melepaskannya. Karena kehilangannya tuan yang tertidur itu meneteskan air mata dan berseru, "Mama!" Aracelia meraih tangannya. Suaminya terbangun kaget. Dia khawatir, jadi dia bertanya, apakah dia baik-baik saja? Damien yang masih setengah tertidur dan berlumuran keringat mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Dia mendorong istrinya dan menyuruhnya untuk tidak menyentuhnya. Penyihir wanita itu berkacak pinggang dan menjelaskan bahwa dia membangunkannya karena dia pikir dia sedang mimpi buruk. Vandermeer membenamkan wajahnya di tangannya dan menyuruh istrinya untuk tidak ikut campur dan berhenti sok suci. Aracelia sangat marah karena dia bisa bersikap menyebalkan di pagi hari, apalagi mereka baru menikah kemarin. Dia bergegas menuju pintu keluar dan mengancam Damian bahwa dia tidak akan pernah membangunkannya lagi, dan Damian sama sekali tidak keberatan. Gadis itu meraih pintu mengutuk kepribadian kapten yang menyebalkan. Pria itu ditinggalkan sendirian di suite bulan madu mereka yang sialan. Wajahnya memerah padam, tangan masih menempel di wajahnya, menyadari bahwa berbagi kamar dengan istrinya adalah keputusan yang buruk. Audrey terkejut melihat Aracelia pergi ke suatu tempat hanya dengan gaun tidurnya. Tapi dia bilang dia hanya akan berganti pakaian dan sarapan. Tak lama kemudian, dia berada di ruang makan, dikelilingi oleh para pelayan. Dia benar-benar kesal karena mereka sebagai pengantin baru sarapan secara terpisah. Pria berambut panjang dan berkacamata itu yang memperkenalkan diri sebagai Colin, asisten Damien, berharap sang nona menikmati sarapannya. Penyihir itu mengucapkan selamat pagi padanya dan bertanya apa yang dia inginkan. Dan Colin menjawab bahwa dia tidak sempat menyapanya di perjamuan kemarin. Dia tersenyum hangat dan berjanji akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu tidak hanya kepada tuan, tetapi juga kepada nona mulai sekarang. Tokoh utama sangat senang mendengarnya dan berharap untuk kemitraan yang saling menguntungkan. Asisten itu membungkuk menambahkan bahwa dia akan menyiapkan daftar pelayan setelah sarapan untuk mengawasi mansion. Audrey berbisik di telinga Aracelia bahwa sudah waktunya dia untuk segera pergi. Dia berdiri dan mengumumkan bahwa dia harus pergi bekerja saat seorang pelayan mulai mengumpulkan peralatan makan.
Pelayan lain mendekat mengatakan dia akan membereskan piring-piring. Gadis dengan 2 sanggul rendah itu memperkenalkan diri sebagai Rosalind. Penyihir itu menatap pelayan itu dengan serius dan bertanya apakah dia punya sesuatu untuk dikatakan karena dia menatap begitu lekat. Pelayan itu menundukkan pandangannya meminta maaf dan menjelaskan bahwa itu adalah hari pertamanya. Jadi dia sedikit gugup. Araceli berkacak pinggang dan meyakinkannya bahwa tidak apa-apa. Menambahkan bahwa dia hanya penasaran apa yang menarik perhatian pelayan itu. Colin tiba-tiba membeku takut segalanya akan memburuk. Audrey bahkan lebih takut dengan ketegangan di udara, sementara karakter utama tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Pelayan itu habis-habisan mencoba mengalihkan pembicaraan dengan mengatakan, Rosalind tidak bisa mengalihkan pandangannya dari kecantikan Araceli. Karakter utama terpana dengan pujian itu dan mengakui bahwa itu benar sekali. Rosalind menyatukan kedua tangannya dan setuju bahwa wanita itu sangat cantik luar biasa. Para pelayan lain menghela napas lega dan Colin menawarkan diri untuk mengantar karakter utama keluar. Para pelayan membukakan pintu untuk Aracelia. Para pelayan membungkuk kepada gadis itu dan bertanya apakah dia sudah beristirahat dengan baik. Penyihir itu sambil menuruni tangga mengucapkan selamat pagi kepada semua orang dan mengatakan dia tidak pilih-pilih jadi melayaninya akan mudah. Dia menunjuk Audrey pelayan kepercayaannya dan menambahkan bahwa dia sering sibuk dengan berbagai hal. Jadi sebaiknya tanyakan pertanyaan apapun padanya. Audrey sangat senang dengan perkenalan itu dan tersenyum. Araceli menoleh berbicara kepada semua orang dan berjanji akan mengandalkan mereka. Pelayan itu tersenyum dan mendoakan perjalanannya lancar. Audrey tampak sedikit bingung saat dia melangkah keluar. Pelayan itu tampak mengawasi nyonya baru itu pergi dengan tatapan yang kurang ramah. Rosalind menyeringai memutuskan bahwa dia pasti membutuhkan laporan terpisah tentang sarapan di hari yang cerah di Kadipaten Vandermeer. Sophie membaca laporan itu dengan geli menebak bahwa pengantin baru itu mungkin bahkan tidak berbagi ranjang. Alex menggebrak meja sebuah surat dari Kaisar tergenggam erat di tangannya. Ia tersenyum tipis berpikir mungkin takdir akhirnya berpihak padanya. Sang adipati tampak bertekad saat ia meminta istrinya untuk memberitahu mata-mata di kediaman Damien agar melakukan segala cara untuk memisahkan Damien dan Araceli.